Jadi kita adakan pembekalan magang di hari ini ya. Jadi tolong siapkan pertanyaan kalian, tapi ingat sebelum bertanya, tolong kalian simak baik-baik pemaparan dari, Pak Ingko gitu ya. Jadi jangan sampai pertanyaannya berulang. Kalau itu sudah disampaikan, tidak akan dijawab lagi. Jadi tolong didengarkan ya baik-baik, setelah itu dicatat apa pertanyaannya. Oke, kalau gitu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ingko Hari Perdana, silakan Pak Ingko. Terima kasih Bu Kiki. Pertemuan ini sebenarnya ekstra, jadi diadakan tambahan untuk mengurangi kesimpang siuran dan biar antara dosen-dosen juga terutama dosen pembimbing akademik mempunyai kesamaan jawaban jika nanti ada mahasiswa yang menanyakan beberapa hal tentang magang. Seperti saya informasikan sebelumnya, kalau memang mahasiswa untuk melihat secara lebih detail tentang magang MBKM itu bisa dilihat di YouTube-nya Vkom UMN. Di situ ada recordingnya, recorded videonya ada di sana. Kalian bisa lihat. Nanti dibaca lagi. Hari ini, gitu ya, saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang MBKM. Yang saya bahas adalah bagaimana tentang magang reguler, di mana magang reguler itu adalah sebenarnya magang yang seperti tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini yang nanti akan saya sampaikan. Dan cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya coba jadikan sampel, saya jadikan contoh gitu ya, beberapa hal. Sehingga harapan saya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konfirmasi atau yang sifatnya adalah karena mahasiswa galau, meyakinkan, aduh saya butuh diiyakan nih gitu ya, padahal sebenarnya tinggal dibaca lagi secara peraturannya. Oke, saya izin untuk men-share materinya. Uh, Kiki saya udah pasang Aun QA di sebelah kiri atas. Mantap, sudah Karena tersertifikasi ya. iya, jadi Jumat kemarin kita mendapat kabar baik bahwa program studi ilmu komunikasi itu telah tersertifikasi dari ASEAN University Network atau AUN-QA. Jadi levelnya kalian nih udah sama dengan teman-teman di universitas lain di level ASEAN. Oke, agenda hari ini ada dua, yaitu tentang yang pertama adalah briefing aturan proses magang reguler, dan yang kedua nanti ada diskusi dan tanya jawab. Ya, semoga suara saya cukup clear. Nah, oke, saya mulai dari definisi magang itu sendiri, karena magang reguler saat ini adalah terakhir kali Bu Kiki, jadi tahun depan itu udah nggak ada lagi. Oleh karena itu, walaupun di angkatan 2000, walaupun di semester besok itu kita sudah menggunakan kurikulum Kampus Merdeka atau kurikulum MBKM, kode mata kuliah magang ini tidak berubah. Karena magang ini tetap mengikuti kurikulum 2016 ya, yaitu atau dengan definisi kerja magang merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa sebagai mata kuliah wajib. Kerja magang memiliki beban kredit 4 SKS. Jadi ingat bahwa ketika saya bilang atau ada yang menyebutkan ikut magang reguler gitu ya, ya artinya nggak bisa mengklaim 20 SKS gitu kan MBKM ya, itu berbeda gitu ya. Jadi magang reguler itu bobotnya 4 SKS. Kalian tidak, karena kalian ini angkatan 2018, jadi sebenarnya dengan mengikuti magang reguler, maka kalian tidak mengalami atau tidak mengambil program MBKM yang disediakan oleh universitas. Jadi kalian tetap mempertahankan kurikulum yang sudah diambil oleh kalian sejak tahun 2016. Nah, tujuannya ada 4 sebenarnya, yaitu sama menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dunia kerja, lalu kemudian mengembangkan pengetahuan, kemampuan melalui aplikasi ilmu komunikasi tentunya, ada adanya pelatihan, pengalaman kerja bagi mahasiswa, dan link and match pengetahuan yang telah dipelajari oleh
dipelajari di kampus dengan dunia industri. Nah, disinilah poin-poin penting yang sebenarnya harus dilihat bahwa penalaran mahasiswa terhadap magang ini harus me me apa ya, melingkupi tujuan ini, harus harus punya ketercapaian tujuan ini. Jadi magang itu bukan hanya karena, "Oh, saya hanya dapat tempat magang di mana aja lah Pak," gitu, "yang penting pokoknya saya bisa magang." Bukan itu. Oleh karena kita punya tujuan seperti ini, maka ada syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh, mahasiswa. Baik itu, masalah prosedur magangnya itu sendiri, lalu dengan syarat-syarat tempat magangnya itu sendiri. Nah, ini juga perlu pastikan lagi setelah, saya cross check, saya, review ulang bahwa, eee, inilah syariat akademik umum yang diberikan oleh pihak universitas. Jadinya kalau kalian, eee, tidak aktif atau di semester lalu misalkan cuti, ya aktifkan lagi, baru nanti bisa magang. Lalu telah lulus sekurang-kurangnya 110 SKS, tapi saya yakin rata-rata sudah 130-an ya, 133 bahkan beberapa SKS. Dan nilai IPK-nya itu harus lebih dari 2,5 ya, atau minimal lah 2,5. Jadi kalau ada yang 2,1, 2,2, ya itu nanti diperbaiki dulu. Nah, dalam magang, kemarin sempat ada beberapa pertanyaan nih. Kalau saya masih ada nilai D gimana? Silahkan. Jadi nilai D maksimal ada di 2 mata kuliah, ya. Ada di 2 mata kuliah untuk mengambil magang. Tapi kalau nilai E ataupun nilai F itu tidak dibolehkan. Gitu ya. Jadi beda ya kalau ada yang bertanya, jadi tidak ada pertanyaan lagi, "Pak, saya masih ada nilai E, bisa magang nggak?" Nah, udah jelas di sini ya. Kalau masih ada nilai E tapi bertanya seperti itu berarti nggak dilihat ini syarat-syaratnya. Nah, kalau ada nilai D tapi juga ada 5 D-nya atau 3 ya itu tetap nggak bisa karena maksimalnya ada 2. Tujuannya buat apa? Supaya kalian nanti punya waktu untuk memperbaiki nilai D tersebut, ya. Nah, lalu kemudian nanti akan ada juga pengajuan KM1 karena ini, konsepnya ataupun tetap yang reguler, maka nanti ada transkrip nilai juga yang perlu dicek oleh kami, gitu ya, bahwa apakah nilai-nilainya masih sudah terpenuhi. Walaupun sebenarnya di dalam KRS, kalau kalian ngambil KRS, kalau tidak memenuhi syarat ini tentu tidak akan bisa mengambil. Nah, pengajuan KM01 baru dapat dilakukan setelah mahasiswa mengisi KRS magang secara resmi. Jadi besok, setelah besok, magang itu baru bisa KM1 bisa diproses atau diisi mulai hari Kamis atau Jumat, seperti itu ya, Kamis lah gitu. Nah, jadi kalau yang kemarin-kemarin Pak, saya udah dapat magang di kemarin-kemarin tempat untuk magang reguler, nggak apa-apa, magangnya boleh, tapi tanggal yang dianggap adalah tanggal yang diakui oleh prodi adalah tanggal setelah KRS. Jadi kalau kalian sudah magang dari bulan Juni atau dari bulan Juli, lalu kemudian kalian baru KRS besok tanggal 3 ya, Bu Kiki besok tanggal 3, berarti nanti baru tanggal 5 yang kalian baru dianggap sebagai kalian magang, seperti itu. Yang Juni, Juli ngapain? Ya cari pengalaman, tapi tidak diakui sebagai magang kalian. Karena inilah adalah peraturan peraturan di magang reguler yang memang sudah berjalan selama beberapa tahun, ya. Berbeda sama magang MBKM yang, memang itu diakui, porsinya, sejak Juni ataupun Juli. Kenapa? Karena memang mereka memerlukan waktu yang lebih panjang yaitu 800 jam. Sedangkan kalau untuk magang, reguler itu waktunya hanya, eee 400 jam deh kalau nggak salah, 400 jam, ya sekitar 400 jam, nanti coba saya hitung lagi. Nanti tapi kita nggak menghitung dari jam ya kalau di magang reguler ini. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan magang ya hari ini dan dibuktikan dengan, daftar hadir. Jadi tolong diisi, nanti itu menjadi syarat juga kalian, KM1 kalian bisa apa namanya, disetujui atau tidak. Bagi yang tidak hadir hari ini atau tidak mengisi absensi, tidak ada kehadiran, maka KM1-nya akan saya hold dulu ya.
sampai kalian mungkin nanti bisa paham ya secara lebih lengkap gitu. Jadi, ini adalah acara wajib. Nah, apa syarat khususnya? Ada 6 mata kuliah yang kalian harus, tidak boleh tidak lulus, dan ada 4 mata kuliah yang kalian harus, nilainya sudah B. Introduction to Communication Science itu B nilainya, Communication and Technology nilainya C, Communication Theory nilainya B, Academic Writing nilainya C, Introduction to Public Relations nilainya B, Introduction to Advertising nilainya B. Tidak ada pertanyaan besok ke dosen pembimbing akademik ataupun ke saya, "Pak, kalau saya B minus di antara mata kuliah ini gimana?" Ya, pikir sendiri, tidak usah bertanya, jadi tidak bisa magang, gitu ya. Selesaikan dulu kewajiban kalian memenuhi nilai-nilai ini. Jadi, karena kalian ikut magang reguler, tentu aturan ini yang sudah diberlakukan selama berapa tahun memang untuk magang reguler tetap dilaksanakan, tidak ada perubahan ya. Jadi, ini pasti banyak nih dosen-dosen pembimbing yang ditanyain, "Saya masih ada nilai B minus, PIK saya masih C, C plus, atau misalkan introduction to PR saya masih B minus," gitu ya. Nah, dilihat dari sini ya. Jadi silahkan, kalian mengulang kembali atau menyelesaikan, memperbaiki sampai nilai kelulusan ini, yang dianggap lulus ini, itu baru bisa magang ya. Ini syarat akademik khusus ketika kalian mau mengikuti, magang reguler. Nah, kalau tadi di awal itu saya sempat sebutkan bahwa kalian masih ada, diperbolehkan magang, ada nilai D maksimal 2, betul itu tidak salah. Tetapi pada saat nanti kalian standar, minimal kelulusan, maka yang D itu tidak boleh ada, harus diperbaiki. Artinya kalian diberikan kesempatan bersamaan dengan magang untuk memperbaiki nilai yang masih D. Ya, karena mulai semester ganjil 2020-2021, maka standar nilai kelulusan semua mata kuliah minimal adalah C, kecuali mata kuliah penjaminan mutu prodi yang ada 4 itu yang B. Introduction to Communication Science, Communication Theory, Introduction to Public Relation, dan Introduction to Advertising nilainya harus B atau equal dengan 70. "Pak, saya B minus, Pak." Ya kan ada B-nya juga, Pak. Itu tidak 70 ya. B B bulet. Kalau B plus gimana? Ya bisa. A gimana? Ya bisa. Pokoknya minimal adalah B. Oke, ini adalah daftar-daftar form magang yang harus kalian, proses nanti kalian isi. Jadi dari KM1 adalah nanti pengajuan surat kerja magang. Nah, kalau KM1 kalian disetujui, maka nanti akan keluar yang namanya KM2. KM02 surat pengantar kerja magang, di mana KM02 inilah yang nanti akan diberikan ke perusahaan, pengantar dari, prodi, ya, bahwa mahasiswa ini mau magang di perusahaan ini, gitu ya. Nah, nanti setelah, perusahaan menerima, nanti akan ada balasan, ya, dikembalikan ataupun dikirimkan kembali ke, prodi, ke, admin prodi, surat penerimaan kerja magang Anda, maksimal 2 kali, eee, 7 hari ya, 14 hari, 2 minggu setelah surat surat penerimaan kalian terima, ya. Nah, sehingga nanti akan keluar yang namanya kartu kerja magang. Ya, setelah ada kartu kerja magang atau KM03, nanti juga akan keluar bersama KM03 itu kartu kehadiran atau presensi, formulir realisasi, lembar penilaian, dan seterusnya. Jadi, kalau sudah dapat surat penerimaan dari perusahaan bahwa kalian diterima, ya, sampaikan, teruskan ke prodi untuk bisa diurus kartu kerja magangnya. Kalau kalian cuekin, yang penting pokoknya udah diterima, udah aja, ya. Nanti kalau ini kelamaan, ya, nanti itu dianggap batal, sehingga kartu kerja magang Anda nggak keluar dan Anda harus cari perusahaan lagi, ya. Jadi proses-proses seperti ini, nah, itu harus dipahami sama mahasiswa bahwa ada aturan main di dalam, apa namanya, di dalam,
institusi atau di dalam prodi yang harus diikuti. Ya, jadi ada surat penerimaan perusahaan ini yang harus kami terima menjadi bukti bahwa kalian itu diterima oleh perusahaan. Lalu kemudian ada form 03 ya seterusnya tadi dan lalu kemudian nanti dengan secepatnya setelah itu prodi akan menentukan siapa pembimbing magang kalian. Jadi setiap mahasiswa akan mendapat satu pembimbing magang. Nah, pada saat prosedur setelah mahasiswa mendapatkan form-form tadi dan diberikan pembimbing gitu ya, mahasiswa melakukan bimbingan tatap muka dengan dosen bimbing minimal 4 kali. Maksudnya tatap muka ini bisa dilakukan dengan kalau di kampus ya, datang gitu ya, ada bimbingan di kampus atau bimbingan tatap muka melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui kalau saya tuh melalui Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi ada bimbingan tatap muka dalam konteks online ataupun offline. Itu yang dimaksud dengan bimbingan tatap muka. Jadi dosen pembimbing juga harap mau menandatangani atau kalau memang ada pertemuan secara langsung dengan mahasiswanya, itu baru dianggap bimbingan. Ya, kalau bimbingannya hanya mengirimkan email, ya, itu bukan dianggap sebagai bimbingan. Nah, ini beberapa kasus ya, beberapa kasus mahasiswa nih, nah, muncul ke dosen di minggu-minggu terakhir. Batas waktu pengumpulan laporan tinggal 2 minggu lagi, lalu kemudian, "Pak, kita saya kan udah kirim email, itu bisa dianggap bimbingan." Jangan dikasih Pak, Ibu, jangan dikasih tanda tangan Bapak Ibu kalau seperti itu. Harus ada prosedur dosen, pembimbing, magang memberikan waktu minimal 1 minggu 1 kali, minimal ya. Jadi kalau ada Bapak, kalau ada nih, saya juga berikan ke mahasiswa, kalau ada dosen yang selama 2 minggu berturut-turut tidak memberikan waktu khusus untuk proses bimbingan magang, informasikan ke saya. Jadi prodi tahu, Pak, si baik dosen A, dosen B, baik dosen full time ataupun dosen home base, UMN gitu misalkan, saya kesulitan bertemu dengan dia atau misalkan tidak memberikan, tidak memberikan waktu bimbingan gitu ya, khusus selama 1 minggu. Informasikan ke saya. Tapi lihat juga, kayak kemarin ada tuh, mahasiswa lapor ke saya, "Pak, dosen ini nggak melakukan bimbingan 2 minggu." Saya konfirmasi ke dosennya, "Pak, ini apakah betul tadi ada mahasiswa, laporan ke saya, Bapak tidak menyediakan waktu selama 2 minggu," begitu. "Betul, Pak, tapi itu memang lagi libur kalender akademik dan itu lagi masa Idul Fitri." Siapa yang salah kalau begitu? Mahasiswanya. Karena lihat lagi kalender akademik, kalau lagi libur ya libur ya, kalau lagi ada libur akademik. Jadi selama kalender akademiknya itu aktif perkuliahan, dosen wajib menyediakan waktu bimbingan minimal 4 kali, ya. Kalau mahasiswanya hanya mengirimkan email, ya untuk proses bimbingan dan itu mereka minta untuk ditandatangani, form presensi untuk bimbingan, jangan dikasih Pak, Bapak Ibu. Jadi biar harus hadir dan, dari dosen pembimbing tahu apakah ada kendala dalam proses magangnya. Jadi tidak bisa hanya berupa laporan, berupa email seperti itu. Nah, setelah itu, eee surat selesai magang, perusahaan mengisi form, ada penyerahan berkas, dan penyerahan berkas ini deadline-nya adalah 20 Desember ya. Jadi tolong dilihat ya, tolong diperhatikan, jadi tarik mundur aja. Tarik mundur dari 20 Desember kira-kira di eh, pertengahan November ya, kalau kalian malas ngelihat muka dosen kalian, paling lambat kalian harus menghubungi dosen kalian atau melakukan bimbingan tatap muka dengan dosen minimal minggu kedua di bulan November. Ya, bimbingan seminggu sekali selesai 4 kali, gitu. Jadi jangan di awal Desember baru muncul. Ini sering nih dosen-dosen dipaksa sama mahasiswa-mahasiswa untuk menandatangani hal-hal seperti ini, padahal mahasiswanya munculnya belakangan.
Ya, ini bukan kasus baru dan saya informasikan ke Bapak Ibu dosen kalau ada mahasiswa yang seperti ini ya, jangan mau tanda tangan. Ya, jadi biar ada bimbingan tatap muka. Sama seperti Mas dosen juga kalau memang tidak menyediakan waktu, mahasiswa boleh lapor ke prodi, ke saya atau ke Bu Kiki, nanti kita akan konfirmasi dan tindak lanjuti seperti itu. Jadi kami dari prodi punya tanggung jawab juga untuk membimbing kalian ya, punya kewajiban tanggung jawab untuk membimbing kalian dan mahasiswa juga punya masing-masing punya tanggung jawab. Jadi tolong laksanakan kewajiban tersebut ya pada porsinya masing-masing. Jadi uh, nggak juga misalkan oh mahasiswa tuh harus selalu dibelain gitu ya kapan aja harus dilayani enggak ya proses bimbingan harus berjalan secara normal ya, bukan diakselerasi 2 minggu 4 kali gitu ya seperti itu. Jadi yang normal. Tapi kalau dosen juga tidak memberikan bimbingan, kasih tahu ke saya. Ada kemungkinan dosennya sakit atau seperti itu ada. Jadi eh, dosen pasti punya alasan ya kenapa misalkan bimbingan sempat off dalam 1 minggu atau 2 minggu. Jadi kalau ada 2 minggu berturut-turut tidak melakukan proses bimbingan baik magang ataupun skripsi, boleh diinformasikan ke saya supaya nanti kita konfirmasi ke dosennya ada apa sih sebenarnya sampai tidak melakukan bimbingan seperti itu. Saya pun pernah demikian dalam satu hal waktu itu kalau nggak salah pas mau AUN QA ya Bu Kiki ya, saya bilang sama mahasiswa saya lagi padat banget minggu ini, jadi kita nggak bisa bimbingan ya minggu ini. Tapi saya informasikan ke mahasiswa dan itu cuma seminggu, minggu berikutnya bisa bisa bimbingan lagi. Jadi paling lama 2 minggu berturut-turut kalau tidak ada kabar dari dosennya atau tidak ada informasi, informasikan ke saya. Oke, nah ini ada waktu dan tempat kerja magang. Nah, yang perlu diperhatikan dari kalian ini sudah saya warnai merah, jadi harus diperhatikan benar-benar. Waktu magang adalah 60 hari kerja yang terdapat dalam 3 bulan kalender. Jadi jangan dipotong-potong ya. Ini satu kesatuan. Jangan 60 hari kerja aja atau 3 bulan aja. Ya. Nanti artinya kalau kalian magang mulai 1 September, 1 September, Oktober, November, berarti kalian selesai magang di 30 November. Seperti itu yang namanya 3 bulan kalender ya. Nah, tempat kerja magang merupakan perusahaan tempat mahasiswa mengaplikasikan ilmu sekaligus menambah ilmu dan pengalaman di dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, beberapa tempat magang kondisi tahun lalu gitu ya, mahasiswa hanya mengaplikasikan ilmunya saja tanpa ada penambahan ilmu. Artinya mahasiswa dieksploitasi oleh perusahaan tanpa kemudian ada giving back dari perusahaan untuk membuat mahasiswa belajar sesuatu. Ini yang menjadikan perusahaan tersebut kita blacklist. Itu ya Bu Kiki, tahun lalu ada satu perusahaan yang mahasiswa magangnya jumlahnya lebih banyak daripada karyawannya. Ini masalah. Karena tujuan dalam magang, ya tempat kerja magang itu harus mahasiswa selain bisa mengaplikasikan ilmu, dia juga bisa dapat mentoring yang baik. Dia bisa bertambah ilmunya, punya pengalaman, ya seperti itu. Nah, waktu pelaksanaan kerja magang disarankan tidak mengganggu proses perkuliahan, tetapi tidak juga memaksakan waktu pelaksanaannya kepada perusahaan atau instansi tempat kerja magang. WFH atau WFO, saya serahkan kepada perusahaannya. Setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Kalau kalian nggak nyaman gimana? Berhenti, cari tempat baru yang membuat kalian nyaman dalam magang. Jadi jangan dipaksakan nanti kemudian, Pak, perusahaannya maksa saya buat WFO, padahal ini lagi WFH misalkan kayak begitu. Saya nggak punya kontrol dan nggak punya otoritas untuk mengubah peraturan perusahaan begitu. Kalau kalian tidak dibolehkan oleh orang tua kalian, berhenti cari tempat kerja yang bisa memenuhi membuat kalian lebih nyaman dalam kondisi pandemi saat ini. Seperti itu. Dan ingat, di semester 7 untuk mahasiswa yang mengambil magang reguler masih punya kewajiban 1 mata kuliah, seminar proposal ataupun seminar tugas akhir. Jadi itu yang kalian harus ikuti. Nah,
Di pengalaman sebelumnya berarti dalam satu hari masih ada setengah minimal ya, setengah hari yang kalian harus minta izin dari perusahaan untuk bisa kuliah, ya. Kalau kuliahnya ke kampus, itu biasanya mereka itu, eee, kampus dulu pagi-pagi atau sore gitu ya, cuma jadi magangnya itu hanya setengah hari dan itu perusahaan dari awal sudah wajib mengizinkan kalian, karena kalian di KRS kalian, itu kalian ada mata kuliah lain yang harus kalian ambil yaitu seminar proposal. Jadi perhatikan itu waktu pada saat kalian dealing dengan perusahaan magang kalian. Jadi jangan sampai nanti, "Pak, saya nggak dikasih, untuk kuliah, jam untuk kuliah ini nih, kuliah mata kuliah lain." Aduh, itu saya udah bilangin dari awal itu yang harus perhatikan juga gitu. Karena magang reguler bukan berarti kalian bebas dari kewajiban hal-hal lain. Ini ada 2 buku yang nanti kalian bisa baca, saya sertakan di dalam folder. Ini adalah materi hari ini termasuk dari e-book-nya kalian bisa bisa ambil atau bisa klik akses di bit.ly bit.ly, /briefing magang 2021 atau kalian bisa, pakai QR code yang ada di sini. Nah, ini perusahaan tempat kerja magang, apa saja, lagi-lagi tolong diperhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik, NGO atau LSM yang kredibel, ya. Nanti yang biasanya kalau ada yang, saya belum tahu atau saya nggak kenal gitu ya, saya akan tanya Pak Angga nih, karena Pak Angga atau Pak Irwan punya latar belakang di NGO, di LSM, dan dia lebih tahu kira-kira LSM mana yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Nah, lalu kemudian yang kedua, perusahaan komersial. Ya, perusahaan komersial ini memiliki divisi atau departemen corporate communication, public relation, advertising, marketing communication, eee, dengan reputasi yang baik. Bisa juga, bagian promosi, bisa aja gitu ya, bisa bagian marketing. Jadi, eee, ini adalah contoh, tiap perusahaan punya nama masing-masing ya, sesuai dengan, ada divisi sosial media mungkin dan segala macam. Tapi konteks saya adalah aktivitas komunikasinya ada di dalamnya. Ya, dan ini adalah departemen atau divisi yang berhubungan dengan, bidang komunikasi, ya. Saya magang di divisi, eee, di divisi, R&D, R&D, Research and Development. Gimana? Ya ngecek produk gitu. Nah, itu nggak ada hubungannya. Atau saya di logistik, atau saya di purchasing, atau saya kemarin ada yang tanya, "Pak, saya magang di hotel tapi di front office." Nggak perlu kalian belajar komunikasi, anak SMK aja kalau di front office mah. Gitu ya. Jadi, eee, ini menjadi satu syarat yang nanti akan saya cek kembali, dari prodi akan cek kembali apakah memiliki reputasi yang baik dan departemennya sesuai, ya. Lalu kemudian yang ketiga, kementerian atau badan setingkat kementerian yang memiliki biro atau bagian humas atau informasi publik, ya. Bisa BUMN, bisa, kementerian, kementerian apapun lah, tapi syaratnya adalah di bagian informasi publik atau humas gitu ya. Lalu kemudian pemerintahan daerah dengan level minimal pemerintahan kota, kabupaten yang memiliki biro bagian humas atau informasi publik. Eee, Kota ini dalam artian ya kota Tangerang, kota Serang, atau ada yang mungkin mahasiswa Semarang, Cirebon, dan sebagainya, kalian mau magang di tempatnya, silahkan, gitu ya. Pemerintah kota atau kabupaten, ya, mempunyai biro bagian humas atau informasi publik, sama. Nah, yang kelima ini sering banget ditanyain, konsultan komunikasi. Sekarang macam-macam namanya. Bisa PR agency, bisa advertising agency, bisa digital agency, bisa branding agency, apapun lah namanya, ya. Reputasi yang baik saya bisa mengecek yang akan saya cek pertama adalah apakah mereka anggota P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau APPRI, Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Yang nggak ada gimana, Pak?
Ya ini udah jelas ya nomor 5 ini jadi salah satu syarat saya supaya, eee, perusahaan ini punya legalitas dan bukan perusahaan abal-abal, gitu ya. Orangnya saya nggak kenal, latar belakang owner-nya adalah dari IT misalkan dan sebagainya. Jadi ini harap diperhatikan, saya punya list anggota P3I atau APRI, kalian bisa cek di website-nya, agensi-agensi mana saja yang bisa kalian, daftar dan ini jumlahnya ratusan sebenarnya, ya. Nah, jadi kalau kalian masih dapat di luar ini sebenarnya saya juga bingung karena sekarang ini banyak, kayak gini misalkan, dia baru punya klien 2, kliennya yang satu tukang mie ayam di ruko apa, yang satu lagi, laundry. Ngapain? Megang media sosial mereka, terus udah ngaku-ngaku yang namanya sosial media agency. Boleh aja ngaku-ngaku apa, self proclaim, bisa aja, tapi itu tidak diakui oleh kami sebagai konsultan komunikasi karena tidak, terdaftar ya, atau belum bergabung dengan P3I atau APRI. Mau konteksnya digital, above the line, below the line, event organizer, dan lain-lain, terserah. Tetapi ini menjadi satu catatan kami. Ya. Yang terakhir perusahaan riset komunikasi. Perusahaan riset komunikasi bisa masuk ke dalam konteks marketing atau riset media ya, seperti itu. Ini ada beberapa alasan kenapa KM1 ditolak yang sangat sering muncul. Organisasi belum berbadan hukum PT untuk perusahaan, bukan yayasan untuk LSM, atau bukan pemerintahan minimal setingkat kota, kabupaten, atau BUMD. Communication agency, branding agency, atau apapun namanya itu bukan merupakan anggota P3I ataupun APPRI. Yang ketiga, organisasi tidak memiliki website yang dapat dicek validasinya. Pak, tapi mereka sosial medianya aktif. Saya nggak peduli sosial media mereka aktif, LinkedIn mereka aktif, IG mereka aktif. Selama satu perusahaan tidak memiliki website, maka kredibilitasnya tidak akan saya akui. Karena secara corporate communication bahwa setiap organisasi yang kredibel harus memiliki website. Jobdesk magang tidak berhubungan dengan komunikasi, walaupun di dalam, misalkan di dalam divisi marketing atau di dalam divisi komunikasi pemasaran atau di dalam divisi promotion, tapi jobdesk-nya purchasing misalkan, tidak berhubungan dengan komunikasi, ya itu bisa saya tolak. Tidak adanya teori ataupun konsep dari mata kuliah yang bisa digunakan untuk membuat laporan, ya nanti kerepotan sendiri. Tugasnya apa selama ini? Data entry, Pak, masukin masukin apa namanya, list list, konsumen gitu ya. Tapi saya cuma data entry-nya aja, yang nggak ada teori atau konsep yang bisa digunakan. Pembimbing lapangan tidak memiliki latar belakang belakang komunikasi baik secara keilmuan ataupun praktikal. Ini penting banget karena kalau tidak ada latar belakang ini, maka yang tadi di awal bahwa kalian hanya akan bekerja tetapi tidak akan mendapat ilmu. Ini penting sekali dan saya akan cek biasanya, saya akan meminta Bapak Ibu dosen juga boleh untuk memastikan hal ini, mintalah LinkedIn pembimbing lapangan dari, mahasiswa tersebut. Nah, di situ kita bisa cek latar belakang practitioner-nya seperti apa atau latar belakang, apa, latar belakang dari, keilmuannya seperti apa. Nah, kalau misalkan secara latar belakang keilmuan dia adalah teknik ya, lalu kemudian, di industrinya juga teknik, itu jangan diterima gitu ya. Walaupun memang posisinya di sana CEO atau misalkan seperti apa. Karena tentu hal ini, balikin lagi yang pertama, mahasiswa hanya mengimplementasikan ilmunya tapi tidak akan bisa nambah ilmu ya, karena mereka tidak punya, kerangka konsep yang baik bagaimana link and match dan untuk dalam konteks komunikasi. Dalam masalah bisnis silakan. Kalian mahasiswa fakultas bisnis yang mau magang tentang bisnis silakan. Tapi kita tetap konteksnya adalah bagaimana mahasiswa bisa belajar tentang kajian komunikasi. Nah, yang ketujuh, kategori bisnis yang wajib magang di kantor pusat. Contohnya banking, asuransi, otomotif. Pak, saya mau magang di mana? Di BCA, BCA Sumarekon Mall Serpong. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau kalian mau magang di BCA, boleh di BCA-nya. Tapi BCA aktivitas komunikasinya dikontrol dari kantor pusat yang di Grand Indonesia.
Semua bentuk materi komunikasinya yang di kantor cabang itu hanya menjalankan. Kecuali kalian orang sales atau kalian orang accounting misalkan, kalian silakan. Tapi karena kalian komunikasi, biasanya komunikasi dipegang oleh corporate communication yang ada di pusat. Pas saya mau magang di Honda Gading Serpong, tetap nggak boleh. Karena Honda Gading Serpong itu jualan mobil, sales. Aktivitas komunikasinya biasa dikontrol dari ataupun berjalan kampanyenya dari pusat, yaitu dari Astra yang ada di Sunter. Asuransi juga demikian. Pak, saya mau magang di Allianz, di kantor yang di Kuningan. Bukan Pak, bapak saya agent Allianz, saya mau magang sama dia. Ya silakan jadi agent asuransi, tapi itu tidak akan bisa diklaim sebagai magang kalian. Yang terakhir, perusahaan akan saya lihat apakah punya catatan tidak baik dari proses magang sebelumnya. Ini juga menjadi catatan kami, sehingga kami bisa menginformasikan ke mahasiswa sebaiknya jangan magang di tempat ini. Gitu ya. Ini pasal yang sebenarnya sangat karet banget, tapi kita akan lihat dengan tujuan supaya mahasiswa nggak kecebur ngikutin dari kakak-kakak kelasnya yang sudah magang di sini tapi hasilnya tidak baik. Gitu ya. Jadi yang tujuan dari kami adalah supaya kalian bisa dapat tempat magang yang sesuai dan bisa bereksplorasi lebih. Ini beberapa contoh profesinya, ini juga profesinya. Nah, ini yang menarik nih. Pertanyaannya sering banget ke saya. Pak, saya magang di kantor A atau kantor B? Jangan pernah tanya kami, dosen ini magang di kantor A atau kantor B, karena kalian yang diajarkan sejak kampus menganalisis ya dan mereview apa pilihan kalian. Kantor A punya belajar kan tentang misalkan tentang SWOT analysis gitu ya. Lakukan aja SWOT analysis untuk kantor A dan kantor B seperti apa. Dan kalian yang harus menyimpulkan sendiri dan mengambil keputusan. Bapak Ibu dosen, kalau ada yang ditanya seperti ini jangan dijawab Pak, karena ini pertanyaan jebakan dari mahasiswa. Kalau dijawab oleh dosen, nanti suatu saat terjadi apa-apa di kantor tersebut, mahasiswa akan dengan mudah menyalahkan dosen. Kan dulu sama Bapak ini disuruh kantor ini aja, kantor A aja daripada kantor B. Saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan model seperti ini. Ya, jadi yang memilih adalah mahasiswa, yang menjalankan adalah mahasiswa. Ya, kalau saya yang memilih saya, berarti yang menjalankan adalah saya. Karena ketika saya memilih, otomatis segala konsekuensi atas pilihan tersebut harus diambil oleh si pemilih ya. Jadi enak banget kalau umpamanya dipilihin sama dosen, nanti yang ada apa-apa yang disalahin dosennya. Dan ini sering banget kejadian. Ya, magang di pemerintahan boleh, tetapi levelnya ya. Magang di kecamatan, pernah ada yang nanya ke saya, ini nggak boleh. Nah, ini ya, penting. Jadi kenapa 60 hari tapi belum boleh mengumpulkan laporan? Karena 60 hari belum 3 bulan kalender. Jadi jangan dipotong kata-katanya. Kalimatnya tadi yang merah itu jangan dipotong. 1 September dalam 60 hari. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, ada tanggal, kalau nggak salah tanggal Oktober itu ada tanggal sidang, Pak. Gitu. Saya boleh nggak, Pak, sidang di sana? Silakan aja kalau memang udah 3 bulan, kalau memang udah 60 hari atau 60 hari kerja dan 3 bulan kalender. Tapi kayaknya belum. Kan kita bisa minta lembur-lembur, Pak. Nah itu saya suruh ngitung sendiri mahasiswanya, silakan dihitung aja deh. Saya bilang kalau seperti itu gitu. Kadang-kadang nanyanya nggak pakai mikir dulu, harusnya baru nanya. Karena mau magang MBKM atau magang reguler, nggak akan mungkin magang atau sidang di bulan Oktober karena secara waktu pasti belum cukup gitu ya. Nah, kalau magang MBKM memang dihitung berdasarkan jam, tapi hitung aja 800 jam, mesti berapa kerja sehari, berapa lama kalian bisa mencukupi 800 jam itu sehingga bisa sidang di bulan Oktober gitu. Itu ada yang nanya kemarin ke saya nggak jawab gitu ya, karena saya ngerasa bahwa mahasiswa kok nanya tapi nggak mikir dulu gitu. Makanya saya suruh hitung dulu deh, hitung. Bisa nggak gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang buat saya kadang-kadang pertanyaan anak SD gitu, bukan pertanyaan mahasiswa yang harusnya udah bisa lebih kritis. Nah ini ya, juga tadi ya, punya website, terus kekeh gitu. Tapi IG-nya aktif Pak, anak sekarang kan pakai IG ya, terserah kalau kalian mau magang di perusahaan situ, saya nggak melarang, tapi saya nggak akan ngeluarin KM1 gitu aja. Karena buat saya IG itu
IG, LinkedIn dan segala macam itu penting, tetapi itu menjadi supporting dari kanal utama, kanal official resmi yang berupa website. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah ini kemarin, ada satu mahasiswa yang udah saya tahun lalu baru sidang kemarin, ini penting banget. Udah jelas aturan segala macam seperti ini, ketahuan sama saya pas sidang, ternyata magang di HRD, ya, pembimbingnya juga orang HRD, pada saat sidang, saya penguji sidangnya, ya. Yang beberapa hal lagi yang konyol adalah saat sidang, tapi bagian utamanya adalah dia magang di bagian HRD padahal dia tahu itu nggak boleh, dan dia tahu bahwa pembimbing lapangannya adalah bukan orang komunikasi tapi dia lanjutkan, dan pembimbingnya juga waktu itu nggak sadar, tidak tahu, setahu saya disembunyikan oleh disembunyikan oleh mahasiswanya, dan ketahuan pada saat sidang. Saya cek LinkedIn-nya pada saat sidang, dan mahasiswa ini saya tidak luluskan pada saat sidang magang dan saya suruh magang ulang. Jadi silakan aja kalau mau mengambil mau beresiko ya, coba-coba hal ini, dan ketahuan pada saat sidang, saya tidak akan ragu-ragu untuk membuat Anda tidak lulus dan meminta Anda untuk mengulang magang Anda. Jadi jangan coba-coba di sini ya, masalah ini. Aturan sudah dibuat, regulasi sudah dibuat dengan cukup clear dan cukup jelas. Nah, small world industry artinya kalau sampai ada kondisi kejadian di tempat lain gitu ya, baik buruknya dosen kalian itu biasanya akan terima. Akan ada laporan yang, jadi jangan kalau saat Anda sudah keterima magang sebuah tempat, ya bekerjalah dengan baik, secara attitude terutama, karena apapun yang Anda lakukan baik atau buruk, itu akan nyampe kok ke dosen pembimbing Anda atau ke prodi gitu ya. Industrinya kecil, seringkali saya akan senang ya kalau sama Bu Kiki juga saya suka forward ke teman-teman dosen, "Nih ada report laporan bagus nih, dosen-dosen mahasiswa kita bagus," segala macam itu ada. Tetapi juga tidak sedikit yang laporan tapi mahasiswanya tidak baik di tempat magang tersebut, ya. Bahkan ada yang sampai bocor kepalanya aja reportnya nyampe ke saya gitu ya, pingsan di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi, perusahaannya industri komunikasi kecil. Jadi, jaga sikap kalian baik-baik selama magang. Oke, dari saya itu, saya kembalikan ke Bu Kiki. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ingko pemaparannya. Oke, mungkin kita langsung buka, sebelum buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu dosen, ada yang mau menambahkan dulu kah? Mungkin tentang case study atau hal-hal yang misalnya perlu diingat juga gitu? Belum ada? Atau, mungkin mau, nanti mungkin setelah ini juga ya. Nah, ini Bu Intan nih, silakan Bu Intan. Oke, terima kasih Bu Kiki. Bu Kiki, saya mau ngingetin aja nih buat teman-teman mahasiswa bahwa, eee, mungkin pada tahu kasus mengenai, pelecehan yang lagi rame waktu itu di media sosial, nggak mungkin nggak tahu lah. Nah, ini kami dari prodi mau berpesan juga ke teman-teman kalau nanti ketika magang, itu mengalami hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Pelecehan seksual itu kan bukan hanya, menyentuh ya, tapi juga verbal, itu termasuk ke dalam kategori pelecehan. Itu teman-teman bisa sampaikan ke pembimbing magangnya. Nanti dari pembimbing magang akan diteruskan ke Pak Inko dan Bu Kiki, lalu kemudian kami akan memutuskan gimana selanjutnya. Gitu Bu Kiki dan Pak Inko dari saya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Intan. Nah, kalau misalnya nih kalian merasa, aduh kurang nyaman ke dosen pembimbing magang, boleh ke pembimbing akademik atau misalnya masih belum nyaman juga, boleh ke dosen yang kalian merasa nyaman gitu ya. Ya, oke kalau gitu, mungkin iya Pak Indiwan, silakan Pak Indiwan. Oke, selamat siang. Kedengeran ya, Bu? Kedengeran Pak. Oke. Saya punya pengalaman, makanya saya kalau bisa yang di pemerintahan, terutama di humas di Pemda, khususnya di kota ya, Kota Tangerang dan Kabupaten, kalau nggak salah sih kota. Itu kerjanya cuma clipping koran.
ya. Jadi saya waktu itu kecewa sekali, tapi ya memang itu di humas, tapi dia tidak diizinkan ngapa-ngapain, cuman clipping koran tiap hari. Kalau ada acara juga tidak dilibatkan. Saya bilang, kamu ngapain di situ? Cuman tugasnya monitoring doang. Mungkin kebijakannya kalau yang di Pemda kayak begitu nggak usah aja lah, karena mereka juga sebenarnya merasa terbebani dengan adanya anak magang. Pekerjaan mereka juga nggak jelas soalnya. Itu aja sih Bu. Kalau nggak salah tuh saya pernah ada yang bimbingan di, kalau nggak salah di Humas Pemkot Tangerang kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, ya oke. Mungkin itu bisa jadi ini ya, masukan juga buat teman-teman. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Indiwan. Baik, ini sudah ada yang raise hand tadi ya. Siapa nih yang raise hand? Oh, udah nggak jadi. Oke. Baik, saya akan buka dulu untuk Bu Helga dulu nih. Bu Helga mau share. Silakan Bu Helga. Ya, selamat pagi Mbak Kiki, Pak Inko, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebenarnya saya tadi mau nyambung dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Indiwan. Jadi memang saya punya pengalaman membimbing magang mahasiswa yang melakukan kegiatan magang itu di Pemkot, baik di Pemkot Tangerang, dan Pemkot Bekasi kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang kegiatan magangnya itu mereka hanya dilibatkan dalam kunjungan kerja, tapi disuruh foto-foto, lalu disuruh clipping berita. Jadi tanpa ada analisis isi beritanya, misalnya tone-nya positif negatif dan lain sebagainya, itu tidak dilibatkan sama sekali. Nah, mungkin untuk teman-teman semua yang akan magang, kalau bisa jangan jangan magang di lembaga pemerintahan, tapi lembaga yang pemerintahan tingkat kota, karena nanti takutnya kegiatan kerja magangnya hanya seputar itu saja gitu, tidak mendapatkan kegiatan yang banyak gitu. Terima kasih banyak Bu Helga. Nah, mungkin apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Kalau Pak Daniel nih punya pengalaman yang cukup ini ya, mungkin Pak Daniel mau cerita sedikit. Pak Daniel nih mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman nih. Boleh Pak Daniel? Baik, terima kasih Bu Kiki. Tadi sudah disinggung oleh Pak Inko bahwa kita boleh magang sebelum KRS, tapi ya itu sebagai pengalaman, tidak diakui sebagai KRS begitu kan. Tidak diakui sebagai magang yang diujikan untuk ujian magang. Jadi selalu bertindak jujur apapun itu, karena sekecil apapun kalian melakukan kebohongan, kalian akan menutupi kebohongan dan kebohongan yang lain. Jadi kejujuran, baik itu di tempat kerja, laporan, sampai nanti kalian lulus itu tetap dipegang selalu. Itu aja, terima kasih Bu Kiki. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Baik, kalau gitu saya akan buka 3 pertanyaan pertama. Nah, oke. Silakan, ini ada dari Putri Kansa. Wah, kayak anaknya Pak Indiwan nih. Ceril tapi ya Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mau tanya. Jadi tempat lokasi magang saya sudah ada website resminya, tapi sekarang websitenya lagi diperbaiki dan mau mengganti domain. Lalu bagaimana Pak? Saya takut KM1 tidak diterima karena websitenya sedang diperbaiki. Nah ini mungkin yang lain juga sambil mendengarkan ya, karena kemarin kayaknya mahasiswa bimbingan akademik saya juga mempunyai permasalahan yang serupa. Nah, bagaimana kira-kira Pak Inko kalau memang ini masih diperbaiki atau sedang mengganti domain? Yang nggak bisa diakses, itu berarti dianggap nggak punya website sih. Bagaimana Putri Kansa, apakah sudah bisa diterima? Bu, saya izin open mic ya Pak, Bu. Iya, silakan. Iya, jadi Pak Inko sebelumnya websitenya udah bisa diakses. Udah lama dari Benz Radio Pak, saya magang di Benz Radio. Tapi untuk sekitar 2 mingguan ini Pak, itu belum bisa diakses untuk sementara gitu Pak, karena ada masalah internal. Gimana Pak? Karena sebenarnya cuma 2-3 mingguan sih Pak untuk perbaikannya gitu. Makasih Pak Inko, makasih Bu Kiki. Oke. Sebenarnya gini, tadi udah saya jawab ya. Tidak bisa diakses sama dengan
ya saya nggak bisa mengkonfirmasi bahwa perusahaan itu punya website atau tidak. Ya, kalaupun memang ada excuse dan kemudian sampai dengan akhir kalian magang, resikonya adalah magang kalian bisa saya batalkan kalau ya ternyata website tersebut kamu bilang 2-3 minggu udah selesai, tapi kemudian dalam magang 3 bulan ternyata nggak selesai. Ya, magang kalian bisa saya batalkan dan saya tidak akan menandatangani untuk laporan akhir kalian walaupun pembimbing sudah menandatangani. Jadi kalian nggak akan bisa submit. Ya, artinya resiko itu tetap akan ada, bukan kemudian menjadi excuse bahwa saya bahwa itu disetujui. Karena gini, prinsipnya adalah tadi saya bilang perusahaan kredibilitasnya dilihat dari website. Ya, jadi kalau websitenya nggak ada, gimana saya mau cari informasi? Ya, perusahaan itu perusahaan apa dan servisnya, layanannya segala macam. Ya, sosial media itu gunanya bukan agak berbeda konteksnya. Jadi itu silakan aja kalau mau dicoba. Tapi resikonya ya kalian tanggung sendiri kan hal itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Inko. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya Endrik Vigo, ini pertanyaannya mendaftar di salah satu PR agensi di Jakarta. Mungkin Endrik bisa disebutin nama PR agensinya apa? Meskipun demikian belum terdaftar di APPRI. Namanya apa ya? Namanya PT Praksis Prima Praksis Komunika, Praksis PR Agency. Praksis PR Agency. Nah, ini ada kliennya, websitenya juga ada ya? Ada. Oke, websitenya ada tapi belum terdaftar. Nah, ini bagaimana Pak Inko pertimbangannya? Praksis websitenya boleh dimasukin ke sini nggak? Coba boleh. Biar dicek Sebentar dulu. Ya Pak. Sebelumnya maaf ya Pak, Ibu, saya off cam. Ya. Sudah ada di chat ya. Ya, oke. Biar dicek dulu sebentar ya, Endrik ya. Oke, Ibu. Websitenya belum bisa diakses ya atau lama banget loadingnya? Oh, masuk. Loadingnya kayak agak lama deh Pak. Harusnya bisa. Nanti coba saya cek deh. Tahu nggak terdaftar di APPRI dari mana? Saya coba cek di websitenya, nggak ada nama perusahaan itu sih Pak. Di perusahaan mana? Di APPRI-nya, saya cek di website APPRI nggak ada informasi soal praksis itu. Oh. Ini aja APPRI websitenya lagi under construction nih. Terus saya bilang ini sama orang APRI-nya nih. Iya, kemarin sempat Jadi gimana sih? suspended Pak websitenya, tapi kemarin sempat bisa dibuka lagi, terus pas dicek nggak ada Pak. Gitu. Nanti saya bilangin nih orang-orangnya, ketuanya saya kasih tahu nih websitenya nggak bisa diakses gitu. Iya ya, oke. Praksis bukan agensi baru juga sih. Sudah cukup lama. Ya. Jadi bisa dicoba ya, Endrik ya. Oke, siap. Terima kasih Pak, Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Iren Rianti. Saya sempat melakukan interview untuk magang di salah satu aplikasi finansial, call specialist. Tetapi untuk anak intern, pertanyaannya mana tunggu ya. Tetapi permasalahannya adalah atasan saya bukan lulusan ilmu komunikasi, tetapi sudah sebagai PR dan community. Nah, itu kan berarti dia punya keahlian di bidang, tadi kan disebutkan ya, latar belakang komunikasi itu secara praktikal maupun secara keilmuan. Ini pertanyaan yang ditanya lagi ya. Tolong dilihat juga latar belakangnya, bukan hanya pendidikan, tapi apa? Ya paling Bapak Ibu dosen kalau model-model pertanyaan seperti ini, minta aja LinkedIn dari pembimbingnya gitu ya ke mahasiswa. Coba dong membimbing lapangannya bagi saya minta link LinkedIn. untuk LinkedIn-nya, profile LinkedIn-nya. Nanti dicek, di situ kan bisa kelihatan kerja di mana aja gitu ya. Lalu kemudian walaupun ya punya profesinya seperti apa, walaupun mungkin secara keilmuan
mungkin latar belakangnya dari international relations atau bahkan misalkan sastra, marketing dan sebagainya, itu bisa aja sih. Tapi bisa dicek dari link ini itu sebenarnya. Ya. Oke, thank you Pak Ingko. Selanjutnya ini mengenai form KM1. Apakah formulirnya yang di-share di Google Form? Nah, ini mungkin Mbak Lia boleh minta. Mbak Lia, apakah ada Mbak Lia? Form KM1 di Google Form atau form KM1 Final Company di MyUMN. Setahu saya tuh adanya di MyUMN ya. Tapi coba tunggu sebentar. Mbak Lia, mungkin Mbak Lianya sedang tidak ini. Nanti ya, Nyoman ya, saya skip dulu ya. Oke, Bu. Oke. Clarissa, berkaitan dengan website, telah memiliki website tapi saat ini domainnya sedang terkena dampak PPKM. Wah, kenapa tuh terkena dampak PPKM? Sudah masuk anggota dari P3I, PT Inazuma Indonesia. Nah, itu gimana Pak Ingko? Mungkin Pak Ingko apakah mengenal PT Inazuma Indonesia? Nggak ada websitenya atau gimana tadi? Websitenya terkena PPKM, Pak. Jadi kontennya nggak bisa dilihat. Gimana ya website terkena PPKM itu maksudnya dia nggak boleh keluar kota apa gimana sih? Bingung. Tapi dia anggota dari P3I, yaitu PT Kalau anggota Inazuma. P3I minta apa namanya tanda sertifikat keanggotaannya Ya untuk udah, gantiin minta website. ya, sertifikat tanda keanggotaan atau websitenya P3I nanti kan bisa kamu akses ya, di situ kan harusnya ada ya. Nama perusahaan yang ada di P3I itu terakhir setahu saya 2019, Bu Kiki. Oh, Jadi oke. juga Belum lumayan update. nggak update itu. Ya tadi sertifikat itu mungkin boleh diminta. Oke, Clarissa. Selanjutnya Lovenia, saya marketing communication tapi magangnya di bagian PR. Nah, ini pertanyaannya yang juga cukup sering nih, kalau saya jurusannya ini, saya magangnya di sini boleh atau enggak gitu ya. Mungkin Pak Ingko mau mencoba. Kiki aja yang jawab itu. Ya udah sering. Sebenarnya sih gini ya, kalau dibilang boleh nggak boleh, itu sebenarnya nggak ada larangan yang apa ya, kalian nggak boleh sama sekali gitu, enggak. Tapi akibatnya nanti ketika kalian magang ini kan maksudnya untuk menambah kekayaan gitu ya. Apa yang kalian sudah pelajari, apa yang kalian sudah ahli di bidangnya gitu. Tapi kemudian ketika kalian magang, terus kalian merasa, kayaknya saya belum pernah belajar itu deh. Nah, waktu itu beberapa kali pernah saya dan Pak Ingko juga sedang sidang magang. Dia adalah anak marketing communication tapi di PR agency. Banyak pengetahuan mengenai PR yang dia kurang paham nih, misalnya entah itu tentang employee relations, entah itu tentang internal communication, karena yang dia pelajari selama di kuliah bukan itu. Nah, kemudian apa yang dia tuliskan dia juga jadi bingung jadinya. Jadi ada beberapa yang ini konsep dan teorinya kok agak-agak bingung ya gitu. Nah, sedangkan ketika kalian sudah mengambil markom, kan kalian sudah belajar nih misalnya tentang media production, tentang art and copywriting misalnya ya. Nah, ketika kalian mengaplikasikan itu sudah lebih sejalan gitu ya, Lovenia ya. Kalau memang bisa sebaiknya dicari yang sama dengan apa yang kamu sudah ambil penjurusannya. Pak Ingko mau menambahkan? Kita lagi bikin survei kepuasan itu tuh mahasiswa. Jadi Udah nanti berapa? KM1 nggak saya approve ya kalau belum isi survei. Udah Isi berapa? survei dulu biar sama-sama gitu ya. Dasar. Udah berapa ininya? Tadi kayaknya udah 540 kata Bu Wintan. Bentar Bu, saya cek dulu. Ini kayaknya udah 556. Wah, Cepet mantap. banget nih, the power of Bu Kiki dan Pak Ingko nih. Selanjutnya ya, pertanyaan dari Stefani Adita. KM1 saya ditolak karena website yang masih under maintenance. Kemudian beberapa saat kembali submit KM1 dengan perusahaan yang sama dengan website yang sudah ready. Apakah diperbolehkan? Ya kalau masalahnya karena website, ya kalau websitenya sudah ada ya berarti silakan ajukan aja dulu ya, Stefani. Michelle, saya mau tanya, misalnya saya internship sebagai digital marketing di perusahaan properti. Nah ini nih. Dan merangkap as sales marketing. Nah, ini berarti kamu pasti disuruh jualan nih.
Dan pembimbing magangnya memiliki pengalaman di bidang komunikasi secara praktikal as a sales and marketing. Nah, apakah itu ada kemungkinan dapat ditolak? Ini kira-kira, ya Pak Ingko silakan Pak. Sales, marketing, itu di dalam mata kuliah Introduction to Advertising dan mata kuliah AMC itu diajarin. Itu berbeda sama komunikasi pemasaran. Ya, jadi orang sales sama orang komunikasi itu beda gitu. Nah, apa bedanya ya baca-baca buku aja lagi. Saya kan nggak harus ngajarin lagi. Jadi kalau nanti semuanya konteksnya ke sales gitu ya, mungkin kalian salah prodi gitu, harusnya di prodi manajemen, jurusan marketing. Jadi bukan di Ilkom. Kalau di komunikasi, perspektifnya bukan ke sales, tapi perspektifnya adalah ke komunikasi pemasaran atau ya istilah klasiknya promotion gitu ya. Ya, jadi selain itu ya, tadi kalau misalnya kalian mikir kenapa sih gitu ya, karena gini, selain kita mau sesuai dengan prodi, ini dengan profil lulusan kita, kalau misalnya kalian di sales dan marketing, tadi salah satunya yang Pak Ingko sempat sebutkan di awal. Kalau nanti kalian di situ lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, kita nggak mau kayak gitu ya, nggak mau kalian yang dikasih target, kalian yang harus kejar, padahal itu bukan target kalian gitu. Jadi sebaiknya yang sesuai saja dengan jurusan komunikasi. Saya bertanya mengenai masalah HR. Saya mendapatkan salah satu lowongan magang di salah satu leasing BUMN di kantor pusat di Jakarta Pusat. Ada di Human Capital Content Intern. Subdivisi, terdapat subdivisi marketing communication di dalamnya. Nah, berarti jurusan, job desk kamu nanti ini apa? Siapa sih ini tadi? Awen Leonard. Ini mengenai HR tadi. Halo, job desk saya itu jadi Human Capital Content Intern. Jadi saya yang mengatur konten-konten dari Human Capital itu. Atasan kamu? Atasan saya itu ada yang orang marketing communication-nya juga, Bu. Content intern, atasannya marketing communication, tapi di Human Capital. Divisi besarnya tuh divisi Human Capital. Tapi berdasarkan info yang saya dapat, di sana kan ada banyak divisi besar tuh. Di dalam divisi-divisi besar itu ada subdivisi lagi, Pak atau Ibu. Nah, dalam itu ada orang marketing communication di divisi-divisi besar itu tuh kebagi-bagi lagi gitu, Bu. Nah, saya kebagiannya di Human Capital-nya. Ya, Pak Ingko silakan. Itu paling gampang, cek aja nanti kita minta LinkedIn dari pembimbing akademiknya ya. Pembimbing lapangan. Karena gini, jangan sampai gini, beberapa perusahaan corporate communication, human capital dan lain-lain itu memang ada corporate communication atau masuk di dalam sana, internal communication masuk di dalam sana. Ada perusahaan yang udah terpisah ya antara HR dengan corporate secretary dengan corporate communication, ada yang terpisah, tapi ada perusahaan juga yang masih digabung gitu. Nah, untuk itu yang perlu dilihat sebenarnya ada dua. Kalau memang masih ragu-ragu dengan departemennya atau dengan divisinya. Yang pertama harus dilihat adalah latar belakang pendidikan, terutama dari pendidikan. Kalau ini udah bukan praktikal. Karena adanya udah di human capital, artinya praktikalnya di sana, tetapi latar belakang pendidikan dari pembimbingnya itu diwajibkan dari komunikasi, itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipastikan kalau daerahnya gray area seperti ini, kira-kira mata kuliah apa, konsep apa yang bisa dipakai untuk penulisan laporan. Ya, kalau umpamanya nanti yang dipakai ilmu manajemen manusia gitu, nah itu kan repot gitu. Itu adanya di manajemen, di prodi manajemen jurusan konsentrasi HR, human resource, human capital gitu. Itu ada tuh konsentrasinya di UMN juga ada. Nanti saya titipin sama Pak Anas kalau mau nanti. Nah, gitu. Jadi dua hal itu sih yang perlu diperhatikan dalam beberapa perusahaan yang masih di gray area gitu, yang abu-abu masih. Ya. Thank you, Pak Ingko. Selanjutnya dari Fanya, ini kalau atasannya adalah praktisi manajer pemasaran. Nah, nanti lagi-lagi ya Fanya ya, nanti kita boleh minta dilampirkan aja LinkedIn-nya, karena ini manajer pemasaran, apakah nanti sesuai dengan yang Markom gitu ya, kita mau lihat. Karena di sini kan market leader ya, market leader tuh maksudnya apa sih? Fanya di kapal api magangnya. Fanya mana Fanya?
Bu, maksudnya atasan saya merupakan mantan praktisi berpengalaman di market leader kapal api. Oh, Saya di sekarang anak dia perusahaan siapa? Jarum. Oh, dia ininya apa? Apa namanya? Divisinya apa? Divisi kamu? Divisi marketing itu untuk divisi besarnya, Bu, tapi di dalamnya nanti ada lagi. Oke. Dia merupakan Markom. Ya udah nanti. Oh ya, Iya. Pak Ingko silakan. Ya tadi saya bilang beberapa perusahaan punya skema atau struktur yang beda-beda ya. Ada yang namanya marketing, ada yang namanya brand gitu ya. Jadi kalau masuk ke arah sana sih sebenarnya masuknya ke arah Markom gitu. Marketing itu biasanya membawahi, nanti di bawahnya divisi marketing, di bawahnya ada departemen sales, ada departemen komunikasi pemasaran, departemen product development dan sebagainya, atau logistik itu juga ada di bawah marketing biasanya. Tapi yang kalian nanti mesti lihat, memang divisi besarnya tuh marketing, tetapi konteksnya ada konsep yang bisa kalian masukkan nggak di sana. Kalau nanti tentang logistik atau tentang product development kan kalian nggak belajar tentang itu, gitu. Konsep dari mata kuliahnya itu ada yang bisa ditarik nggak, gitu. Itu sih. Baik, makasih Pak Inko. Ya, oke. Nanti Makasih, diinget-inget. Kiki. Iya, sama-sama. Nanti diinget-inget ya. Kalian kan abis KRS, kalian akan mendapatkan pembimbing magang gitu. Jadi kalian boleh diskusi juga sebelum magang, sebelum mendapatkan magang itu boleh diskusi. Kalau tadi kata Pak Inko, jangan sampai kalian ngilang gitu ya, baru muncul Desember. Nah itu beberapa kali juga ada mahasiswa saya waktu itu, Bu, tapi kan saya belum dapat magang. Nah justru konsultasikan dengan pembimbing magang kalian. Siapa tahu nanti kalian malah dapat magang dari dosen pembimbing kalian gitu ya. Link itu seringkali juga muter di antara dosen pembimbing gitu. Ya, ini saya belum misalnya semester ini saya belum mendapat magang, sebaiknya tetap ambil KRS internship atau semester depan. Kalau saran dari saya sih sebaiknya diambil aja ya, karena kamu kan nggak tahu kalau tiba-tiba kamu baru dapatnya nanti di bulan apa? Bulan-bulan September, enggak ya, kita tuh terakhir Desember, berarti mungkin sampai ya Agustus September ini. Tapi ya kalau misalnya kamu dapat magang, kamu belum ngambil KRS ya nggak dihitung gitu loh. Jadi sayang aja menurut saya, kalau saran dari saya lebih baik kamu ambil sih. Mungkin Pak Ingko mau menambahkan? Iya, masih punya waktu sebulan buat cari, buat eksplorasi di Agustus ini, cari gitu ya. Jadi nanti kalian mulai magang di September atau kalian magang di Oktober sekalipun gitu ya, misalkan ya itu masih memungkinkan lah di tengah-tengah September lah seperti itu. Kalaupun apes-apes misalkan kalian magang di November atau bahkan di Desember misalkan. Gimana Pak? Kan ngumpulin waktunya tanggal 20 Desember gitu. Ya nggak apa-apa, kalian berarti extend magangnya. Jadi kalian magang di semester udah setengah jalan gitu ya, di semester ini udah setengah jalan, di semester 7, semester 8 nanti kalian terusin lagi ngambil KRS lagi. Sehingga di bulan Maret atau di bulan Maret kalian udah bisa ikut sidang tuh. Nah, itu sidang yang ada di tengah-tengah semester biasanya adalah untuk yang extend model-model seperti itu. Gitu, bukan untuk yang magang dari awal semester. Nah, kalau kalian magang kalian sekarang nggak ngambil, tapi kalian nanti dapatnya di Desembernya itu nggak bisa dihitung. Kalian baru bisa dihitung setelah KRS-nya kayak gitu. Dan KRS magang beserta skripsi itu hanya untuk orang-orang yang beriman kuat itu sebenarnya. Berat. Kenapa itu tuh Pak? Berat. Ya barengan kan, skripsi juga, magang juga gitu. Biasanya sih ya ada yang kasihan pembimbingnya juga gitu, pembimbing magang atau pembimbing skripsi biasanya. Dia nggak nongol-nongol tuh Pak Inko, katanya lagi ngerjain fokus di magang gitu. Kalau umpamanya magang sama skripsi dalam semester yang bersamaan, atau sebaliknya, dia nggak nongol-nongol di magang, di skripsi katanya lagi fokus ke magang, atau sebaliknya. Begitu saya tanya sama pembimbing satunya, saya pernah tanya tuh sama Bu Intan tuh, emang itu pembimbing magangnya Bu Intan? Iya. Tapi dia katanya lagi aktifnya ke skripsi. Saya tanya ke pembimbing skripsi, katanya lagi aktifnya di magang. Saya nggak tahu aktifnya di mana tuh. Gitu. Di WhatsApp kayaknya. Iya. Iya, nah jadi kalau memang itu sebaiknya ambil dari sekarang aja ya. Jadi nanti kalian tuh tinggal nerusin gitu. Justru kalau kalian baru ngambil di semester depan, mulai lagi tuh agak sulit. Nah, ini yang berikutnya adalah tentang The Conversion dengan website theconversion.com dan sudah berdiri sejak 2012 tapi tidak terdaftar di P3I. Bagaimana Pak Ingko? The Conversion tuh apa sih bentuknya? Coba saya tanya dulu. Siapa yang nanya coba?
Ini adalah Tasya. Silakan Tasya, boleh open mic. Pagi Pak dan Bu. Iya, jadi The Conversion ini dia digital marketing agency gitu sih Pak. Terus Halo? gimana? Iya, dia digital marketing agency Pak. Dia bukan web itu ya, perusahaan media online ya. Conversation itu Pak. Ini apa? Ini Conversion. Pak. Ini tuh kayak mata kuliah Pak, conversion. Oh. Terus ngapain di sana? Kalau saya di bagian konten sih Pak. Jadi misalnya klien kita minta dibikinin konten sosial medianya, nah kita bagian yang bikin plan kontennya. Lagi buka websitenya nih. Ini lebih ke marketing loh, bukan ke communication agency loh. Iya Pak, dia lebih ke digital gitu. Marketing. Iya. Marketing ini bukannya ke itu. Coba cari yang komunikasi deh. Oh, berarti kurang disarankan ya Pak? Iya. Marketing banget ini soalnya nih. Pokoknya bedain lah antara marketing sama komunikasi tuh ya memang ada irisannya, tapi kalian tuh bisa tahu kok dari awal sebenarnya ini perusahaan yang sangat marketing ataupun ada komunikasinya kayak gitu. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Gabriela Fani. Saya ingin bertanya untuk 60 hari kerja pada saat pandemi seperti ini, kadang hari libur seperti tanggal merah ataupun Sabtu dan Minggu, maksudnya mungkin masuk ya, kadang masuk gitu. Nah, apakah itu terhitung dalam 60 hari kerja tersebut? Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya nggak harus pandemi kalau lagi ada acara, misalkan ada event begitu ya, itu ya diakui gitu. Cuma lagi-lagi misalkan begini, itu kan tadi 3 bulan kalender ya, misalkan September, Oktober, November. Jangan mentang-mentang karena 60 hari kalian habisin di 2 bulan. Nanti kalian bukan dapat surat keterangan selesai magang, dapat surat keterangan dokter, tipes gitu. Jadi pinter-pinter lah bagi waktu gitu ya. Jadi ketika kalian melihat bahwa kalian masih sanggup untuk event di Sabtu Minggu, ya lakukan aja. Itu biasa sih sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kayaknya nih perusahaan eksploitasi banget gitu, tiap minggu ada event dan kemudian itu jamnya luar biasa gitu. Ya kalian bisa nego lah ke sana. Jangan sampai nanti bukannya tadi surat keterangan lulus magang, tapi surat keterangan sakit dari dokter tipes gitu. Nah itu jangan sampai itu. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ingko. Oke, selanjutnya dari Vinadia tentang Hotel Gading Serpong. Apa nih hotelnya nih? Ara, Atria, atau apa nih Vinadia? Izin buka mic ya, Bu Ya, Kiki. silakan. Nama hotelnya itu Kubika, Bu. Oh, Kubika. Sebelahnya ini ya, sebelahnya UMN ya? Iya, betul, Bu. Website sudah jelas dan memiliki LinkedIn. Tapi dia belum masuk. Emang coba deh saya tanya, emang hotel itu masuk ke perusahaan PR? Soalnya tadi aku lihat harus ada APRI-nya itu, Bu. Iya, kan ada APPRI ataupun P3I, tapi kan itu yang agensi ya. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti websitenya dilampirkan saja Vinadia di KM1 supaya bisa dicek juga kan? Oke, Ibu. Ya. Selanjutnya dari Natasha Sherin. Saya magang di PT Artapati, Lokapala Mandiri, yang namun merupakan anak perusahaan dari, jadi ini anak perusahaan, tapi dia belum 2 tahun, dan merupakan anak perusahaan dari PT Fortes. Nah ini mungkin Sherin boleh buka mic nggak? Mungkin websitenya ada, dan kamu sebagai apa di sana? Saya magangnya public relation, Bu. Ada websitenya sih, Artapati Lokapalanya. Saya coba send ya. Ya, Pak Ingko. PT Artapati Lokapala. Ini apaan? Ini company house mah bukan websitenya dia tuh. Oh, itu bukan website nih ya, Ya bukan lah, itu mah kayak
kamu punya di Jobstreet gitu atau apa gitu perusahaannya di situ. Bukan lah, websitenya sendiri mana? Ada nggak? Kalau yang Artapatinya langsung nggak ada sih Pak, adanya yang itu. Ya udah. Adanya kalau website langsungnya adanya yang Fortis Indonesia-nya. Kamu kerjanya di mana? Di Artapatinya Pak. Ya udah. Berarti nggak bisa. Yang saya akui adalah kalau di Fortis yang ada websitenya. Oh, oke Pak. Makasih Pak, Bu. Ya, Matius Marco ini tentang praktisi ya. Ada ketentuan nggak lama minimal pengalamannya. Nah, itu nanti coba dilampirkan, diperlihatkan LinkedIn-nya aja ya, supaya bisa dicek. Soalnya ada juga yang memang kalau nggak salah ada yang ternyata kakak tingkatnya gitu ya, ada yang belum lulus dari kuliah juga, ternyata kakak tingkatnya itu kan kita perlu lihat juga ya nanti tentang kriteria atasan magangnya. Matius. Franciscus Satya, saya ingin apply di salah satu organisasi pendidikan bernama IIF. Lowongannya adalah content creator. Apakah saya dapat desain poster, manage sosial media? Nah, ini nanti, oh ya salah satunya ya Franciscus ini tolong dilihat lagi. Kemarin ada juga yang berdiskusi sama saya, dia ketika apply juga namanya content creator, tapi ternyata setelah beberapa hari dia magang, job desk-nya malah DKV banget gitu. Nah, terlalu malah dia yang jadi desain dan dia tidak ikutan untuk bikin caption, dia tidak ikutan untuk yang dari sisi komunikasinya, malah terlalu DKV. Nah, di situ saya juga bilang kamu jangan sampai berbeda dari prodi kamu sendiri gitu. Nanti kan iya Bu, saya juga jadi kaget gitu ya kenapa malah pekerjaan saya malah kebanyakan yang desainnya gitu. Nah, nanti tolong dipastikan juga ya, karena di sini kamu ada tulisan desain poster, manage sosial media, ya boleh sih, tapi lihat dari seberapa besar porsinya. Nah, gimana Pak Ingko kalau untuk organisasi pendidikannya boleh atau tidak? Ya itu kan, itu perusahaan apa sih ini, organisasi pendidikan maksudnya apa sih? Namanya IIF. Mungkin boleh dijelasin Franciscus Satya? Ya, Bapak Ibu, itu IF itu singkatan dari Indonesian International Education Foundation. Jadi itu kayak apa? Institut organisasi yang kerjanya bikin beasiswa buat orang keluar gitu, Bu. Ini bukan sekolahan atau apa? Coba mungkin kayak Unisa Duguna Pak Inko. Hah? Kayak Unisa Duguna itu loh, kayak agen yang membantu mahasiswa untuk calon mahasiswa untuk kuliah di luar gitu. Nggak mesti didalami ini agensi pendidikan atau kayak LPDP. Kalau LPDP itu kan jadinya non-profit organization ya. Apa nih? Udah didalami belum? Ada websitenya sih Pak, kalau itu. Apa nama websitenya? Ini Pak. Nah, ini dicek dulu sama Pak Ingko ya, nanti kita kembali ke kamu deh. Pak Ingko, Pak Angga. Oke. Berikutnya dari Israeli, apakah internship di pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan e-sport seperti Garena Indonesia dan mengambil bagian di social media spesialis diperbolehkan? Nah, gimana Pak Ingko? Garena Indonesia? Itu kan perusahaan komersil sebenarnya. Ya udah, berarti boleh ya. Websitenya jangan lupa dilampirkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ingin bertanya jika saya magang di sebuah perusahaan dengan divisi marketing sesama mahasiswa UMN tapi kami memiliki proyek yang berbeda. Boleh ya? Selama kliennya beda, itu masih diperbolehkan. Brand yang ditangani berbeda. Pagi Bapak Ibu, apakah job desk yang nanti diinfokan harus spesifik atau bisa departemennya? Karena kata pembimbing magang, saya bisa kalau mau belajar dan merangkup beberapa job desk lainnya. Wah, hati-hati nih, kamu udah diminta untuk merangkup
cukup beberapa job desk lainnya di bawah Departemen Korkom. Ya kalau departemennya sih sebenarnya boleh ya, tapi juga minta pastikan gini, kenapa kalian harus make sure job desk kalian tuh apa di awal. Kalaupun ada tambahan-tambahan pekerjaan, setidaknya tidak terlalu banyak. Takutnya kalian nanti disuruh A, disuruh sampai Z gitu ya. Jangan sampai juga nanti yang pekerjaan utama kalian tuh malah terbengkalai gitu. Tapi boleh diinformasikan kamu di situ sebagai apa. Kita misalnya apakah PR officer atau PR intern officer atau misalnya media relations officer gitu ya. Tolong diinformasikan. Kevin, internship di perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan yaitu mendekor Indonesia. Posisi jobnya adalah business development. Nah, business development nih Ilkom bukan nih, handle online store, live selling, riset pasar, membuat strategi pasar. Nah ini ya Pak Ingko silakan Pak Ingko sebagai iya ini manajemen banget ya setahu saya ya, apalagi ada riset, ada live selling, ada pembuatan strategi pasar gitu ya. Saya bilang tolong dong gitu dilihat lagi, kalian tahu kok sebenarnya secara feeling juga kadang-kadang nih nanya cuma buat konfirmasi memastikan, tapi kalian tahu kok bedanya antara marketing dengan marketing communication atau komunikasi pemasaran. Saya yakin kalian paham di mana itu arahnya lebih banyak ke marketing atau ke sales gitu ya, dan nggak ada konteks komunikasinya atau perusahaan-perusahaan yang konteks komunikasinya memang lebih rigid gitu ya. Jadi itu dipastikan deh, dan saya rasa kalian udah ikut beberapa mata kuliah yang pastinya harusnya bisa membedakan itu sih. Ya, oke. Lucius ini juga sebenarnya sama ya. Walaupun gini, kamu kan markom, kamu magang di departemen PR. Misalnya kamu menyebutkan nih, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan markom gitu, job desk-nya PR dan markom. Tapi yang akan jadi kamu highlight nanti di laporan, di report, itu pasti kamu sebagai apa gitu. Walaupun ketika kamu lagi di situ kamu ngerjain kerjaan markom, tapi yang akan dilihat adalah kamu misalnya sebagai PR officer. Nah, pekerjaannya apa aja? Press release. Nah, itu pasti yang pekerjaan utama kamu ya, gitu. Kalau dibilang apakah boleh atau enggak, ya nanti coba ajukan saja. Tapi balik lagi, ibaratnya gini, ini buat teman-teman juga ya semuanya ya. Ketika kalian ngambil magang ini, anggap ini untuk memperkaya kalian. Portfolio. Begitu kalian lulus, kalian udah tahu kalian mau jadi apa. Kalau misalnya kalian ambil markom, terus kalian magang di PR, begitu kalian lulus kalian mau masuk ke markom, pasti juga akan ditanyakan sebelumnya kamu ngapain aja gitu, kamu magang di mana. Nah, jadi kan ini tuh portfolio gitu, bukan sekedar yang penting dapat magang gitu ya buat teman-teman ya. Nah, selanjutnya dari Helena. Oh oke. Recording Zoom akan di-share ya, nanti coba pastikan kembali ya, ini sih kita di record kok. Apakah mahasiswa reguler? Nah ini pertanyaan yang ya Pak Ingko mau menambahkan? Nggak apa-apa, nanti masuk di YouTube sih biasanya bisa dilihat lagi di YouTube. Ya, Prodi Fakultas. Iya. Oke. Iya, siapa nih? Yang tadi IEF. Oh iya, ya Pak Angga. Oke, silakan Pak Angga. Itu NGO, programnya USAID, pengembangan dari program USAID namanya prestasi. Memang di bidang pendidikan. NGO sih itu. Nah, cuma mesti dilihat NGO itu ada bidang komunikasinya nggak di situ. Karena di situ kebanyakan capacity building, terus certification gitu kerjaan-kerjaannya. Kalau saya lihat, jadi sepanjang ada divisi komunikasinya bisa, gitu. Tapi kalau hanya capacity building dan certification itu nggak, orang komunikasinya nggak akan terlalu banyak in charge di situ. Iya. Sama pembimbing lapangan ya Pak Angga ya, itu penting banget tuh. Ya, pembimbing lapangannya terutama sih. Juga. Yeah. Nah, ada nggak tuh tadi yang nanya tuh? Kalau lembaganya sih itu NGO, resmi, legal, dan besar, lumayan besar tuh, karena proyeknya dari Amerika tuh kayaknya. Ya itu Franciscus Satya nih, yang tadi nanya kalau nggak salah. Ya, mana? Anaknya manakah? Bisa open mic? Franciscus? Iya, Bu. Iya. Kamu yang tadi nanya IIF ya? Iya, Bu. Betul. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Angga ya. Tolong dipastikan lagi kalau memang hanya isinya
certification dan tidak ada program komunikasi, maksudnya gini loh, sayang aja gitu kan. Apa sih yang kita dapatkan dari magang di situ, seperti yang tadi Bu Helga, Pak Indiwan udah sharing juga gitu kan. Wah, 3 bulan di situ tapi saya dapat apa ya? Nanti coba kamu dalami lagi ya, ada program-program komunikasinya nggak, sama pembimbing lapangan kamu tuh praktisi komunikasi atau bukan gitu. Baik Bu, makasih Bu, makasih Pak. Ya, Robert, mahasiswa reguler boleh magang melalui website Kampus Merdeka, ini tidak boleh ya. Jadi sepengetahuan saya ini untuk anak-anak yang mengambil jalur Kampus Merdeka. Tapi mungkin beberapa kemudian gini, lihat emailnya ada yang coba apply tapi dari jalur biasa gitu ya. Nah itu ya silakan saja. Tapi kalau dari website Kampus Merdeka itu untuk mereka yang mengambil MBKM. Saya ingin apply di salah satu perusahaan. Tapi kata perusahaannya lewat website Kampus Merdeka, karena disuruh perusahaan kalau mau magang lewat situ ya, berarti cari yang lain kalau memang kamu reguler ya, karena ini setahu saya ini untuk website Kampus Merdeka hanya kepada anak-anak yang memang mengambil itu. Bentar Bu Kiki, maksudnya website Kampus Merdekanya dari pihak universitas atau dari perusahaannya? Margareta, silakan. Saya dikasih websitenya gitu, kampusmerdeka.co.id dari Kemendikbud. Jadi website Kampus Merdeka yang umum gitu sih Pak websitenya. Oh, dari Kemendikbud ya? Iya. Nah, sebenarnya gini, kemarin juga ada, mungkin kalian juga pernah dapat selebaran yang namanya magang BUMN ya. Kemarin sempat ada ya selebaran, ada satu mahasiswa juga yang kemarin juga 2 mahasiswa yang sempat tanya-tanya ke saya. Nah, sebenarnya gini, kita tidak menghalangi kalau memang kalian mau coba untuk kesempatan seperti itu, tetapi ya yang perlu dilihat konsekuensinya adalah magang Kampus Merdeka tersebut itu hanya dikonversi menjadi 4 SKS. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalian tetap bayar ke kampusnya 4 SKS, cuman di sana kalian dianggapnya sebagai magang MBKM atau magang Kampus Merdeka. Nah, perhatikan juga bobot waktunya. Biasanya kalau yang kemarin magang BUMN itu dimulai di September. Sehingga kalau mulai September dan itu harus minimal 6 bulan, maka baru akan selesai di bulan Februari 2022. Sehingga kalian nggak bisa ikut sidang di semester ini. Artinya nanti kalian konsekuensinya adalah kalian ikut magang, bayar KRS-nya 2 kali, yaitu di semester ini dan di semester semester 8 seperti itu. Nanti baru sidang di semester 8, sidang di bulan Maret, di akhir Maret. Seperti itu. Jadi kok lebih ke konversinya sih. Ke konversinya yang diakui oleh kampus ketika magang reguler itu hanya 4 SKS. Walaupun kalian nanti mendapat sertifikat 20 SKS, walaupun nanti kalian mendapat sertifikat program kampus magang MBKM Merdeka, itu silakan aja. Itu kan yang istilahnya perjanjian antara si mahasiswa dengan si perusahaannya gitu ya. Tetapi yang akan dikonversi itu berupa hanya 4 SKS, dan itu kalian kalau mau ikut yang model begitu ada surat pernyataan yang kalian harus tanda tangani gitu, karena itu harus persetujuan orang tua kan, yang masih bayarin kuliahnya orang tua, nanti orang tuanya bayar double digenap dan diganjil dan genap, nanti masalah juga kan gitu, kayak gitu. Oke, thank you Pak Inko. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anissa Kak Manulang ya. Saya waktunya 3 bulan. Reguler kan 3 bulan, tapi magang yang saya daftarkan itu waktunya 4 bulan. Ya nggak apa-apa. Terhitung dari bulan September sampai bulan Desember. Nah, kamu hitung aja ya. Kamu hitung ketika pengumpulan laporan magang untuk sidang itu kamu sudah 3 bulan kalender dan 60 hari atau belum. Misalnya sidangnya bulan Desember, apakah saya bisa tetap menyelesaikan? Gitu. Kalau misalnya di saat itu kamu masih magang nih sebenarnya, masih magang terdaftar di perusahaannya 4 bulan sampai bulan Desember. Nah, Desembernya tanggal 30 atau tanggal 28. Nah, tanggal 20 Desember itu kalian sudah terhitung 60 hari kerja, 3 bulan kalender,
Berarti itu sudah bisa. Jadi kalian yang masih magang, tapi kemudian kalian menyelesaikan laporan magang. Nah, mungkin Pak Inko mau menambahkan? Nggak apa-apa sih Bu Kiki, cuman yang perlu diperhatikan perusahaan itu bersedia nggak mengeluarkan Oh surat iya ya, surat ataupun sudah penilaian selesai ya. sudah selesai. Kan gini, salah satu syarat dari kalian mengumpulkan yang 20 Desember itu adalah kita udah dapat nilai dari perusahaannya. Ya. Masalah itu magangnya udah selesai atau belum itu adalah hubungan itu masalah perjanjian antara si mahasiswa dengan perusahaan. Tetapi selama perusahaan sudah bisa memberikan nilai ke kita dan masa 3 bulan itu sudah terlewati, itu bisa diikut sertakan di sidang magang bisa. Jadi nanti setelah sidang magang, mahasiswa ngelanjutin lagi gitu magangnya di perusahaan itu boleh, silakan nggak apa-apa. Asal ada surat itu ya, yang tadi KM berapa tuh, yang bahwa KM 7 kalau nggak salah ya, dan surat keterangan kalian sudah selesai dan ada penilaian, ada KM Ada 6. nilai. Kan kita kalau magang 50%-nya nilai dari perusahaan ya Bu Kiki. Jadi Betul. kalau mahasiswa secara laporan udah selesai tapi sama perusahaan belum dianggap selesai dan belum dikasih nilai, itu nggak bisa disidangkan karena nilainya nggak ada. Kolom nilai dari perusahaan itu masih kosong. Nah, itu akan jadi masalah di situ. Jadi kalau dari perusahaan mau keluarin itu ya silakan aja, nggak apa-apa. Berarti Pak, Bu, berarti dari awal mungkin harus ditanyakan ya apakah perusahaannya bersedia misalnya memberikan nilai di 3 bulan saya magang, habis itu saya tetap melanjutkan magangnya gitu ya Pak, Bu? Ya boleh ditanyakan. Oh ya baik, makasih Pak, Bu. Iya. Oke, ini Stefania Gata, Persis Solo sebagai PR dan Media Officer. Ya boleh saja. Ini apa nih? Kamu mau di perusahaan sepak bola ya? Boleh nggak Pak Inko? Boleh ya? Ajukan saja Bisa, nanti itu ya. kan perusahaan sepak bola itu kan sekarang udah komersil ya. Maksudnya kan itu udah berupa PT. Nah, cuman yang perlu dilihat lagi-lagi pastiin pembimbing lapangan. Oke. Ya, ini ada yang mau di perusahaan tambang emas, divisi komunikasi korporasi perusahaan. Wah, corporate communication gimana Pak Inko? Ya tambang emas kalau PT boleh. Oke, selanjutnya teknis Emas, KM. tali tambang boleh lah pokoknya kalau dia perusahaan kan. Asal bukan. Ya udah. Lanjut, Monica, mengenai teknis KM. Sebelumnya saya saat ini sudah menjalani magang di PR agensi penerimaan magang di bulan Juli. Apakah nantinya jika proses KM1 dan KM2 berjalan dengan lancar dan telah mendapatkan surat, saya harus meminta surat penerimaan magang terbaru dari perusahaan Pak Bu. Jadi dia udah magang duluan nih, tapi kemudian setelah KM1 dan KM2 ya, baru minta surat penerimaan dari perusahaan. Itu boleh nggak Pak Inko? Iya, di surat penerimaan itu biasanya tertulis bahwa mahasiswa itu akan magang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, tanggal itulah yang harus tanggal magangnya itu yang diakui itu adalah yang setelah KRS. Oke, Yohanes, saya keterima di DQ Lab sebagai content writer, tapi ternyata DQ Lab sudah menerima mahasiswa UMN dan saya satu project dengan mahasiswa tersebut. Apakah diperbolehkan, Pak Inko? Gimana satu projectnya gimana maksudnya? Jadi boleh dijelasin nggak, Yohanes? Yohanes Ricky. Iya Bu. Silakan dijelaskan. Jadi saya jadi satu divisi sebagai content writer intern. Terus? Dan dengan timnya itu sama teman saya sendiri mahasiswa UMN juga. Ilkom. Sama-sama Ilkom. Sama-sama Markom Ilkom juga ya. Dibolehkan apa enggak? Projectnya apa? Content writer ya. Jadi satu tim gitu. Iya, tapi kan kalian kan akan menangani hal yang sama persis atau beda? Nah, itu belum tahu. Kan belum mulai. Gimana Pak Inko? Itu gini. Pertama,
mesti dilihat dulu. Ya kalaupun memang dari awal belum ada pembagian seperti itu, ya minta. Jadi bukan artinya ada satu proyek kamu kerjain berdua, harus dibedain proyeknya. Kalau nggak dikasih gimana Pak? Nah, kalau nggak dikasih nanti kan efeknya ke laporan. Nah, tolong efeknya ke laporan. Ya bisa aja nanti jadi gini, prinsipnya adalah kalian yang ngatur dari diri kalian sendiri. Kalau kalian rasa di sebuah tempat itu kok tidak bisa mengakomodir kebutuhan dari magang kalian punya hak kok buat cari tempat magang baru gitu. Jangan terus bertahan di sana sampai sehingga magang selesai, dan pada saat magang selesai kemudian diketahui ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu magangnya bisa loh dibatalin sama prodi. Ya. Nanya ya, jadi ditanya aja. Saya nggak bisa jawab karena kalian belum dapat. Pertama belum ada assessment, belum ada assignment dari sana. Terus justru kalian yang minta dengan tadi dijelasin kriterianya gini, kalian minta di assign apa gitu sih. Ya. Oke, gitu ya Yohanes ya, kamu tanya dulu, baru setelah itu kamu bisa mengajukan. Kalau bisa gini, kamu bilang bahwa di prodi ada kebijakan itu boleh satu divisi, tapi kalau bisa berbeda project ataupun berbeda klien ataupun berbeda brand. Bukan kalau bisa, harus bisa. Harus ya. Kalau enggak kamu bisa berarti kamu keluar dari situ gitu aja saya sih. Ya, salah satu suite keluar. Jadi nanti kalau memang tidak bisa berarti harus salah satu keluar. Kalau enggak ya berarti misalnya tadi yang satu sebagai content writer, satu sebagai apa? Gitu ya Yohanes ya. Jadi kamu yang coba aktif tanyakan ke DQ Lab-nya. Ya, Vidya yang tadi conversion masih berkaitan dengan ilmu komunikasi. Kalau tadi kan Pak Inko bilang itu marketing banget. Ya, nanti kamu coba ajukan saja dulu ya ke KM1 itu. Kita lihat job desk-nya apa saja dan kamu sebagai apa. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Dewi mengajukan magang di hotel. Tapi hotel tersebut website-nya digabung dengan Top Hotel sebagai manajemennya. Ini Dewi, kamu hotel apa ya? Dewi Permatasari. Iya, Bu. Jadi hotelnya itu kayak hotel franchise gitu. Terus ada di kota saya kan. Jadi dia website-nya itu tergabung dalam satu manajemennya itu. Hotel apa sih? Hotel O2 namanya. Oksigen. O2, Bu. Oh, O2. Hotel O2. Tapi di Top Hotels. Maksudnya Top Hotels itu apa sih? Top Hotels itu kayak yang merek brand besarnya gitu, manajemen yang memanage hotel itu, Bu. Tapi dianya nggak punya website. Websitenya ada di Top Hotels itu. Jadi dia www.tophotels terus garis miring baru nama dia O2 itu, Bu. Kasih lihat kita dong. Bentar ya Pak. Websitenya di-share aja ya. Iya. Udah Ibu, Pak. Oke, ya sambil dicek dulu sama Pak Inko ya. Olivia, agensi digital kreatif di mana agensi ini berfokus pada influencer tapi tidak terdaftar 7ads, tidak terdaftar di P3I. Berikut adalah websitenya. Oke, tunggu ya sambil dicek-cekin websitenya. Yang hotel nggak apa-apa sih itu manajemennya. Yang hotel nggak apa-apa. Oh iya, oke, makasih Ya. Pak, makasih Bu. Ya, sama-sama. Yang 7ads gimana Pak? Kan udah jelas tadi P3I enggak gitu, itu kan digital. Aduh, susah banget sih dibilangin. Itu kan communication agency, udah jelas kalau communication agency, digital marketing atau apapun itu ada salah satu syaratnya itu. Oke. Sebagai posisi KOL dan influencer marketing, tapi untuk jam kerjanya bersifat fleksibel setiap hari dan tidak ada jam kerja. Yang penting siap sedia ketika dibutuhkan. Atasan kamu siapa ya? Kayak deodoran ya. Setiap saat gitu.
Jocelyn, jadi atasan kamu nanti siapa? Apa saja yang kamu kerjakan gitu? Ini kan kamu sebagai KOL ataupun influencer marketing. Tapi apa sih yang kamu kerjakan sebenarnya? Kalau fleksibel tidak ada jam kerja berarti nggak ada ketentuan harinya dong. Kamu 60 hari, gimana kita tahunya kamu selama 60 hari? Halo, suara saya sudah terdengar belum ya, Bu? Sudah. Oke, jadi kalau kerjaannya itu sebenarnya lebih kayak kalau misalnya ada brand mau ngajak kerja sama, saya diminta untuk mencari si KOL-nya ini dan mengurus si KOL-nya ini. Jadi ketika mungkin dia ada project sama si brand ini, saya ngurusin segala kebutuhan dia gitu. Mulai dari mungkin ketika dia bakal live di Instagram, saya yang bikin brief-nya, seperti itu sih, Bu, kurang lebih. Jadi kayak lebih jam kerjanya itu nggak dipatok kayak Senin sampai Jumat, tapi lebih kayak kalau misalnya dia butuh, kamu harus ada gitu loh. Jadi kayak aspri gitu. Mungkin kali ya, Bu. Gimana Pak Engko? Freelance atau gimana sih? Coba deh cari yang jelas-jelas aja deh. Iya, soalnya nggak ada jam kerjanya itu loh gitu. Maksudnya nanti kan kita menghitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus tidak ada jam kerjanya. Jadi kan sehari-hari itu kan berarti gini, bisa jadi kamu bisa dihubungi di jam 12 malam gitu kan. Nah, itu kan kayaknya kok kurang gimana gitu loh Jocelyn. Sebaiknya kamu minta job desk yang lebih jelas deh kalau menurut kami gitu. Oke, Bu. Oke, Pak. Makasih ya. Ya, Ana Maria di PT Unipin di bidang platform top up untuk gaming. Unipin, websitenya apa nih? Ana Maria ada websitenya nggak? Ada, Bu. Coba saya kirim ya, Bu. Iya, di drop aja websitenya ya. Kalau bagiannya boleh, itu kan masih di latar belakang PR, kemudian divisi besar mereka merupakan marketing. Seperti tadi disebutkan, ada divisi-divisi yang di bawah satu divisi besar, misalnya marketing, tapi ada di dalamnya ya. Selama itu masih jelas. Oke. Deborah, saya mau tanya, saya diterima di anak perusahaan agensi, tapi website resmi yang dimilikinya tersambung dengan website perusahaan, agensi pusat. Apa nih? Drop aja Deborah nama websitenya, karena kadang-kadang ada yang memang perusahaan multinasional agensinya, jadi dia memang langsung gitu ya, tapi kita perlu lihat juga nih. Di drop aja ya websitenya. Dia terdaftar nggak di P3I atau APPRI? Nah, ini kayak saya cek nih, 7Ads, misalkan umpamanya. 7Ads itu adalah perusahaan IT sebenarnya, bukan perusahaan. Kenapa dia nggak gabung ke P3I? Karena basicnya adalah perusahaan IT. Ini ownernya aja, CEO-nya kalau saya cek adalah dari information technology. Nah, yang kayak gini-gini nih repot nih, karena basicnya adalah mereka orang-orang dari IT yang masuk ke bidang marketing, gitu. Ya, jadi perlu dipahami deh. Biasanya mereka bahkan nggak ngerti nih. Mereka berawal dari jasa perusahaan buka website gitu ya, kayak bikin apps gitu-gitu jasa awalnya, sehingga kemudian ketika sekarang udah masuk mulai sosial media, masuk ke arah ke digital, mereka ya self proclaim pada akhirnya gue digital agency gitu. Nah, padahal sebenarnya konteks digital agency yang dimaksudkan adalah yang memang basicnya adalah dari komunikasi, kemudian merambah ke digital, bukan yang dari IT kemudian ke agensi gitu. Melinia Gabriel, ini sama-sama sosial media intern, tapi yang membedakan media sosialnya saja. Nah, itu lagi-lagi ya, maksudnya sayang banget gitu loh, kalau kamu di sini sama-sama, kalau sebaiknya kamu minta ini job desk yang berbeda, kemudian kamu minta juga brand atau project yang berbeda, Melinia. Kalau hanya beda satu pegang Instagram, satu pegang Twitter gitu, itu kan cuma masalah channelnya doang kan, cuma mediumnya doang gitu. Cynthia, sebagai social media spesialis intern, tapi belum terdaftar di P3I karena baru berdiri di tahun 2019. Nah, itu tadi sudah dijawab ya, sudah dijawab. Sama Pak Ingko juga harus terdaftar di P3I ataupun di APPRI untuk agensi. Saya kayaknya Magang, tadi udah naruh Caroline, ya. List Ya. namanya agensi-agensi yang anggota P3I. Ya, Ada itu ratusan. tadi. Ya, silakan di-download ya, ada di kolom chat. Ini kolom chatnya juga ada ratusan.
Setelah ini saya akan tutup ya kolom chatnya karena sebentar lagi sudah selesai. Jadi hanya menjawab yang sisa-sisa nih. Saya ingin menegaskan jika tetap bulan perusahaan mau membantu mengeluarkan penilaian, apakah saya tetap bisa sidang magang sesuai waktu? Nggak usah dijawab, Bu. Gabriela, saya mau bertanya, magang kan baru dianggap tanggal 5 Agustus. Jadi itu kita mulai menghitung per tanggal 5 atau mulai terhitung per KM1 keluar ya. Ini maksudnya Gabriela kalau kamu sudah tergolong yang sudah magang duluan ya Gabriela ya? Iya, Bu. Sesuai dengan tanggal penerimaan. Gimana Pak Inko? Masih di mute? Baca lagi tadi udah ada di kok di tulisan. Campaign promo, SMS marketing, newsletter. Pembimbing saya juga bukan orang komunikasi, tapi sebelumnya punya latar belakang di campaign associate. Apakah? Nah ini kayak pertanyaannya hal-hal yang sama saja ya. Marketing communication. Yordian, Novianus, Doksa Digital, tapi tidak di P3I. Nah itu sama ya, sudah dijawab. Oh Deborah di Hakuhodo, ya berarti boleh ya. Tapi di bawahnya itu adalah apa? PT Harkat Fitrah Mahir Lotus. Oh ini Lotus. Nama PT-nya, nama PT-nya itu Nama PT-nya memang Harkat Fitrah Mahir Lotus, tapi nama agensinya Lotus, Hakodo Lotus ini. Boleh. Ya, berarti boleh Deborah. Kalau mentor orang marketing communication yang terkait tadi 7 Ads, tapi kalau mentor orang marketing komunikasi dan punya klien sudah banyak serta jelas, apakah tidak bisa? Itu udah jelas ya tadi saya bilang ya, anggota P3I bukan. Suruh minta sertifikatnya aja. Kalau ada. Stella di Seida Kibocis. Tapi untuk progres websitenya pun sedang dalam progres pembuatan. Namun saya tidak hanya handle, tapi rebranding. Kalau websitenya atas nama Kibocis, berarti Kibocis ini maksudnya brandnya? Betul Bu, brandnya. Tapi websitenya website PT-nya sedang? Enggak, websitenya nanti bakal website Kibocisnya, bukan website PT-nya Bu. Nggak bisa. Belum ada. Berarti belum ada websitenya. Iya. Tapi kalau misalkan udah ada dan atas nama Kibocis, berarti diperbolehkan, Pak. Maksudnya gimana? Jadi kan saya kerjanya kan di PT Saida itu, tapi nanti bakal websitenya itu bakal kibocis.com gitu Pak. Jadi tentang brandnya itu food and beverage. Tuh, apakah bisa? Perusahaannya gini. Misalkan kalian di PTA, nah PTA itu mesti ada websitenya. Terserah nanti kalian mau bikin website B, website C, website D itu terserah. Tapi website perusahaan A-nya mesti ada, itu yang saya lihat. Oh, berarti branding apa ya terserah itu. Berarti website PT-nya ya Pak yang harus ada, bukan website brandnya. Ya kan kalian magangnya di perusahaan A, ya website perusahaannya itu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak. Oke, ini terakhir nih ya. Selamat siang Bapak Ibu, saya izin bertanya, saya ingin magang di perusahaan startup seperti Tokopedia dengan website barangbaku.com. Tapi website ini digunakan untuk berjualan dan perusahaan ini tergabung dalam website perusahaan resmi Lingkar Inovasi Muda. Nah, E-commerce kan sama kayak perusahaan komersil sebenarnya. Yaitu dari Albert Lukito, PT yang terdaftar P3I, apakah ada update terbaru tahun ini untuk daftar perusahaannya? Tanya aja sama perusahaannya kalau umpamanya kalian ragu-ragu. Itu yang saya dapat 2019 terakhir. Setiap tahun dia ada anggota baru juga. Oke. Ana Maria, ini Korpi Unipin boleh di-share di ini aja ya, coba jangan ke saya aja di share-nya. Unipin. Ini yang tadi apa sih platform untuk e-sport ya? Ya Bu, jadi dia bisa buat top up gaming, tapi dia juga biasa bikin event-event buat gaming atau e-sport.
Sebagai apa? Media relations officer ya? Media relation dan brand partnership. Media officer dan brand partnership. Sedang dicek ya. Clarissa, kalau perusahaan sudah memiliki sertifikat P3I, nggak usah, kayaknya sertifikatnya itu nggak usah dilampirkan ya. Kamu sebutkan saja di situ bahwa kalian memang sudah, si perusahaan tersebut sudah terdaftar di P3I. Gitu. Ya, saya bisa ngecek kok. Saya kenal ketuanya. Artinya nanti kalau umpamanya di situ fiktif, kalian Pak udah terdaftar gitu, tapi ternyata saya cek di P3I-nya ternyata nggak ada, ya berarti saya cancel gitu aja sih. Itu jangan resiko untuk bohong-bohong gitu aja. Tapi kalau memang udah benar ya, kalian kan mungkin dikasih lihat, ya mau kalian sertakan boleh, nggak kalian sertakan nggak apa-apa, itu bukan kewajiban. Tetapi poinnya adalah memang benar dia sudah anggota P3I kayak gitu, atau anggota APPRI. Oke, kalau gitu pertanyaan tadi menutup ini ya, menutup sesi kali ini. Saya harap nanti untuk pertanyaan-pertanyaan kan sebenarnya tadi banyak yang serupa ya. Jadi kalau memang sudah tahu jawabannya jangan ditanyain lagi, nanti dosennya juga jadi bingung nih ditanya-tanyain lagi ya. Jadi kalau sudah tahu jawabannya udah, kalau memang gini, kalian juga punya sense untuk merasakan bahwa saya dapat apa ya di perusahaan ini? Saya kira-kira akan mendapatkan sesuatu enggak nih gitu ya. Ini kira-kira akan jadi apa namanya? Portfolio yang bagus nggak ya kalau nanti saya mau apply kerja. Jadi saya udah kebayang saya mau kerja apa atau saya udah merencanakan dari tempat magang ini ya. Seenggaknya kan kalau kalian juga tahu, wah kalian magang di sini terus perusahaan yang nanti kalian apply mikir, ah itu perusahaan apaan gitu ya. Itu kan kita juga nggak mau kayak gitu. Nah itulah sebenarnya ya kenapa tempat magang ini juga harus dipilih dengan baik. Ya mungkin itu dari saya. Kemudian oh, oke, Caroline ya. Ini pertanyaan mengenai form KM1. Mbak Lia apakah sudah bergabung kembali? Mbak Lia? Mbak Lia? Oke, mungkin nanti boleh dikirimkan email ya. Ini maksudnya form KM1 dari Google Form atau dari self service. Setahu saya kalau KM1 tuh dari MyWMN ya, Pak Inko ya? Ya, nanti saya cek lagi itu dari Mbak Lia atau apa kemarin masuk outputnya saya dapat dari Mbak Lia sih, apa namanya, datanya. Ya. Oke, jadi untuk jawabannya nanti juga bisa untuk kalian kirim email ya ke vcom@umn.ac.id. Selanjutnya terakhir sudah itu saja. Ini apa sih? Email UMN dari cewek apa sudah dapat? Ya nanti dicoba saja ya, Delvia. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman di angkatan 2018 sukses untuk magangnya dan apa namanya besok kalian akan mengisi KRS ya. KRS jangan lupa isi KRS magang. Walaupun misalnya kalian belum tahu nih kalian mau coba melamar di mana tapi coba dulu aja karena apa? Kalau kalian sudah isi KRS magang, kalian akan ditetapkan nanti siapa dosen pembimbing magangnya. Jadi sudah bisa lebih spesifik nanyanya, nggak ke dosen pembimbing akademik atau misalnya ke Pak Inko atau saya gitu ya, tapi kalian juga bisa nanya ke dosen pembimbing magang. Nah, itu dari saya. Pak Inko ada yang mau disampaikan? Cukup jelas tadi, banyak yang coba-coba. Saya paham sih, mahasiswa kadang-kadang coba siapa tahu dibolehin gitu ya. Tapi aturannya sudah jelas, jadi dibaca lagi aturannya baik-baik. Sepertinya sudah cukup jelas beberapa hal yang tadi banyak ditanyakan gitu. Dan buat Bapak Ibu dosen pembimbing akademik, kalau memang ada pertanyaan yang kira-kira sudah dijawab di dalam panduan, balikin aja ke mahasiswanya, panduannya boleh dikirimkan kembali dan mahasiswa disuruh baca lagi gitu. Karena dengan membaca baik-baik harusnya pertanyaan dari mahasiswa banyak yang sudah bisa dijawab. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dosen yang telah hadir hari ini, jangan lupa juga untuk teman-teman isi absen dan juga tadi ya untuk survei kepuasan. Kemudian itu saja.
Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih.